Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kaum Tritunggal, kaum pencari kebenaran dan seluruh bangsa negara Indonesia yang menyaksikan channel terbaik Geraha Mualaf dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Dialog Lintas Agama Terbaik, ternetral dan teramanah di kelasnya yang menjadi pionir untuk seluruh umat beragama melakukan dialog secara aman dan nyaman di sini tentunya. Nah, malam ini kami Geraha Mualaf sekarang akan seperti biasa mengadakan sebuah dialog lintas agama yang disajikan secara dua arah dengan dua narasumber yang berbeda keyakinan tapi nanti akan saling melengkapi di Geraha Mualaf tentunya. Dan kemudian topiknya malam ini adalah mengenai keesaan Allah. Keesaan Allah dalam pihak Tritunggal atau yang dalam pihak Muslim dikenal dengan keesaan Allah. Ini akan di-compare antara dua keyakinan ini. Bagaimana sih keesaan ini? Seperti apa sih keesaan ini bentuknya dan bagaimana perwujudannya? Jadi, server silakan ditampilkan narasumber-narasumber kita. Yang pertama muncul ini adalah Bro Ebenezer Temanulang, namanya sangat-sangat ini sekali ya, sangat-sangat modern sekali. Malam Bro Ebenezer Temanulang. Shalom, apa kabar? Ya. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Siapa ya namanya? Trion Slayer. Ya, terima kasih atas undangannya. Boleh hadir di sini. Iya, terima kasih sama-sama juga. Aduh, sebentar, belok lagi ininya layarnya. Ya, ini pertama kali Bro Ebenezer tampil di Geraha Mualaf ya? Iya, baru pertama kali. Iya, semoga betah dan semoga nyaman. Kita sambil menunggu narasumber dari Muslim juga tentunya karena ada sedikit kendala teknis. Tapi demi mengejar on time, maka kami tampilkan dahulu. Semoga Unirifa lawannya nanti akan disambut oleh Unirifa ya, Bro Ebenezer. Jadi dinantikan dulu selagi Unirifa melakukan cek teknis dulu sebentar. Sementara itu hamba akan menyapa Ikhwan Filah yang ada di live komen dulu, yang ada di 22 channel tentunya. Salam untuk kaum Tritunggal dan kaum pencari kebenaran lainnya, dan assalamualaikum ya Ikhwan Filah yang ada dimanapun di channel yang kalian sukai tentunya. Selamat berjumpa kembali dengan Geraha Mualaf, dan saksikan terus, stay tune terus dengan channel ini karena di Geraha Mualaf kita akan selalu menyajikan konten-konten yang bermanfaat, yang memberikan wawasan, tapi dengan cara yang unik, yaitu cara berdialog dua arah. Sehingga ketika diberikan sebuah wawasan, langsung diuji di situ juga. Bagaimana tahannya, bagaimana responnya, apakah bisa dipertanggungjawabkan secara logika, secara literasi, atau secara historis. Nah, ini akan terbukti jika disajikan dengan cara dua arah. Tapi tidak selalu dua arah, karena setiap hari Kamis kita ada program tetap, yaitu kajian dari yang kita hormati tentunya Ustadz Menachem Ali, seorang guru besar bagi kami umat Muslim dan juga seorang filologi yang mengkaji sejarah-sejarah atau historical dari huruf-huruf yang ada, terutama huruf-huruf yang menjadi original teks di dalam kitab suci Samawi tentunya, Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Nah, jadi saksikan terus, stay tune terus dengan Geraha Mualaf, karena konten-konten di sini menyajikan insya Allah sebuah ilmu yang bermanfaat bagi tentunya. Lalu kemudian yang ingin hamba sampaikan juga adalah mengenai untuk Ikhwan Filah yang ingin mensupport kendaraan dakwah Geraha Mualaf dalam membangun pondok pesantren yang bertujuan pondok pesantren yang bertujuan untuk umat yang fokusnya terkonsentrasi dalam kristologi perbandingan agama. Nanti di pondok ini kita akan mempelajari ilmu-ilmu mengenai keyakinan-keyakinan lain yang bekerja di luar Islam tentunya, seperti Kristen, seperti Yahudi, seperti konsep ketuhanannya agnostik, bahkan panteis, deis, atau ateis, sehingga kita mengetahui dan juga makin menghargai kaum-kaum yang ada di sekitar kita gitu. Tentunya dalam ranah bertoleransi di NKRI. Nah, pondok ini akan didirikan
di tanah seluas 6 hektar yang berada di Desa Dalam Kota Jombang. Untuk pembebasannya sendiri per meter perseginya itu 250.000 Ivan Villa. Jadi jika Ivan Villa ingin berkontribusi untuk membebaskan lahan ini dengan cara mewakafkan tanah, mewakafkan seharga 250.000 per meter perseginya, silakan transfer di Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451 11 11 84 kali 93 kali 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf atau HID. Silakan transfer ke sana dengan memberikan nominal angka 1. Nominal angka 1 di belakang transfer, sehingga kami Geraha Mu'alaf bisa membedakan mana yang berupa bentuk zakat, infak, dan donasi dan mana yang berbentuk sebuah wakaf tanah. Karena dengan kontribusi kalian, insya Allah ini akan menjadi amal jariah untuk kalian kepada umat tentunya. Karena selain amal jariah untuk kalian, kontribusi Ivan Villa ini juga akan menjadi ilmu yang akan terus meregenerasi kepada keturunan-keturunan kita, kepada generasi-generasi kita berikutnya. Jadi jangan ragu, jangan sukar untuk selalu support gerakan Geraha Mu'alaf ini dalam mendirikan pondok pesantren ini. Dan nantikan juga untuk gebrakan-gebrakan kita, proyek-proyek kita selanjutnya. Kita akan selalu info dan kita akan selalu transparansi bagaimana kendaraan dakwah ini bergerak dalam khususnya dalam jalur anti pemurtadan dan membantahi syubhat dan fitnah yang datang kepada kebenaran Islam tentunya. Nah, apakah Uniriva udah ada di backstage? Sepertinya belum ya. Masih belum Ivan Villa. Nah, jadi ditunggu dulu ya Bro Eben, mungkin kita bisa bincang-bincang sebentar nih Bro Eben. Bro Eben Heizer ini dari denominasi apa kalau boleh tahu? Dari kalau secara denominasi namanya Advent sih. Pernah dengar Bro? Advent. Ini berarti 25 Desember kemarin nggak ikut merayakan ya? Iya, nggak Natalan. Kalau mungkin Natalan tapi nggak di 25 Desember gitu ya? Atau sama sekali nggak merayakan? Oh gitu. Karena nggak tahu pasti kita kapan kelahiran Yesus, jadi kita nggak ada buat perayaan-perayaan gitu. Menarik ya. Tidak mengambil kesimpulan sendiri untuk menyatakan sesuatu ya. Bagus Advent ini. Terus dengar-dengar juga Advent ini agak mirip Islam ya dalam halal haram makanannya. Ada begitunya juga ya? Oh, iya sih. Bahkan lebih ketat sih sebenarnya. Lebih ketat. Lele pasti nggak boleh. Makan lele, tidak makan kepiting, tidak makan udang. Terus untuk apa? Terus untuk makanan yang binatang yang disembelih boleh nggak? Ada binatang aturannya? Yang disembelih. Iya, kalau di Islam kan ada hukum dabihah, kalau di dalam Yahudi kan ada hukum syahitat kodasim gitu. Jadi hewan-hewan yang disembelih itu ada proseduralnya, halal haramnya. Nah, kalau di Advent ada nggak kayak begitu? Nggak ada sih peraturan-peraturan tertentu harus seperti ini cara motongnya, harus begini, nggak ada. Mungkin paling darahnya lah jangan dikonsumsi, dikeringkan sekering mungkin. Lemak juga dibuang. Begitu. Lemak masih dibuang. Itu ada semua tuh di imamat ya? Lemak, kenapa? darah. Iya di imamat. Iya, menarik juga untuk Advent ini gitu. Terus ada gereja tersendirinya di kota Bro Erben terutama? Iya, ada gerejanya. Oke. Ibadah ke gerejanya ada ditentukan waktunya atau gimana kalau Advent itu? Gerejanya hari Sabtu sih. Hari Sabtu. Dari jam 9 pagi biasanya sampai jam 12 siang. Oh, jam 9 sampai jam 12 ya. Itu untuk semua Advent atau hanya di gerejanya Bro Erben aja? Rata-rata semua Advent yang saya tahu begitu. Di kota-kota lain juga rata-rata jam-jam 9, jam 10 gitulah. Dan hari Sabtu itu pastilah. Kalau hari Sabtu itu pasti seluruh Advent pasti hari Sabtu. Itu yang membedakan sih. Makanya namanya pun gereja masih Advent hari ke-7 gitu kan. 7 hari Sabtu. Ini mencoba ini berarti ya mencoba
akan kembali salah satu 10 perintah Tuhan ya, yang kuduskanlah hari Sabat itu ya. Iya. Startnya Sabat dari kapan tuh? Dari matahari tenggelam di hari Jumat sampai matahari tenggelam di hari Sabtu. Itulah hari Sabat fullnya. Oh gitu. Mm-mm. Terus selain ibadah ngapain lagi? Boleh nyalain TV? Bagaimana kita supaya kudus lah, supaya di hari Sabtu itu tidak terkontaminasi, mungkin bisa kita bilang bahasanya, dengan hal-hal dunia. Kalau menonton TV mengkontaminasi, ya jangan gitu kan. Kalau di TV itu kita jadinya kayak sibuk dengan politik, sibuk dengan hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan Tuhan sama sekali, ya tidak usah dilakukan gitu. Lakukanlah sesuatu yang lain, seperti misalnya perkumpulan gitu, perkumpulan orang-orang muda belajar Alkitab bersama, mungkin itu jauh lebih baik dilakukan daripada menonton TV. Gitu. Jadi entah bagaimana caranya, pokoknya Sabat ini mesti kudus. Kalau misalnya ada yang mengganggu kekudusan Sabat, tinggalkan gitu ya. Iya, kalau ada yang merusak kekudusan hari Sabat, jangan dilakukan. Iya, itu apa namanya? Sebuah upaya memuliakan Tuhan dengan effortnya kelihatan gitu. Ini baik sekali Advent ini. Jadi Ivan Villa yang di live comment terutama bisa kita pelajari bersama ya, bahwa Advent ini ternyata lebih strict dan lebih terlihat lebih nyata gitu dalam memuliakan Tuhannya, yang terutama mengenai ketetapan-ketetapannya di Perjanjian Lama. Contoh tadi halal haram gitu kan, darah dan lemak itu nggak boleh dimakan, terus hewan-hewan laut ya nggak boleh dimakan juga gitu. Ada sebagian, nggak semua. Nggak semua. Jadi hewan-hewan laut ada yang diharamkan gitu, nggak semua dihalalkan. Ya, ada ciri-cirinya. Nah, terus ada juga dan ternyata ibadahnya pun sesuai Alkitabiah, ibadahnya juga kuduskanlah hari Sabat di Sabat begitu. Jadi tidak di minggu Advent ini. Ini buat gua pribadi sebuah gerakan yang visioner gitu, mengembalikan kembali sesuatu yang yang ditetapkan dalam kitab suci. Cakep. Ini kita sekarang tinggal menunggu dari pihak muslimnya seorang mujahidah, seorang pejuang wanita. Nah, tapi masih ada kendala teknis, perempuan, iya. Namanya Rifa atau Uni Rifa begitu. Nah, ini akan menarik sekali karena ya bisa dibilang sepantaran. Iya, bisa dibilang sepantaran. Emang Bro Eben umurnya berapa? 22. 22. Oh, lebih senior dikit. Oh, dia di bawah sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi ini sambil menunggu sebentar ya, ini ada yang kontak. Apa-apa. Oke, bentar hamba ini. Wait. Aduh. Ya, ternyata masih ada gangguan sinyal dan sedang diusahakan. Kita akan tunggu 10 menit lagi ke depan. Kalau misalnya masih ada kendala, nanti dengan sangat sayang sekali mundur ya Bro Eben ya, di reschedule gitu. Oh. Kalau misalnya 10 menit lagi masih belum masuk ya, karena kan kalau misalnya kita berlama-lama di sini tapi dialognya tidak terjadi. Nah, terus server mungkin yang live komen bisa dibuka juga di tampilannya saya, supaya bisa menyapa juga yang Ivan Villa di komen gitu. Siapa tahu ada yang ingin, dalam 10 menit kita menunggu, ada yang ingin bertanya mengenai bagaimana nih peribadatan dan penyembahan di dalam Advent itu berjalan begitu kan. Jadi kita bisa saling mengenal gitu loh. Karena dengar-dengar sih memang Islam dan Advent ini ada sedikit keterdekatan gitu dalam cara peribadatan. Oh iya, di Advent ada sembahyang, ada sholat. Kenapa sholat? Iya, ada nggak? Tefilah? Nggak ada sih, harus kayak 5 kali sehari, nggak ada seperti itu. Oke. Berarti peribadatannya hanya pengkudusan hari Minggu ya? Iya, ini ada
Iya, waalaikumsalam yang dari Tasik. Lalu mungkin Uniriva masih mana? Enggak, Uniriva masih terkendala teknis, jadi ini sedang bolak-balik lantai 1, lantai 2 untuk mengecek sinyalnya karena Darullah ini ada gangguan sinyal ketika akan tampil. Tadi di backstage padahal udah ada Ikhwan Villa. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Uti Jamalia Nasuri untuk Bro Advent. Tata cara ibadahnya kalian selain Sabat itu apa aja? Atau mungkin di Sabat itu ada seperti apa aja? Silakan dijelaskan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau secara Alkitab hanya itu saja sih, hari Sabtu aja, hari Sabat. Tapi dari gereja sendiri ada dilakukan seperti Rabu malam atau istilahnya pertengahan minggu. Tiap hari Rabu malam hari kami akan berkumpul untuk mengadakan kebaktian kecil dari jam-jam 7 malam itu biasanya sampai jam 9 malam mungkin. Lalu ada juga pembukaan Sabat, yaitu hari Jumat malam. Kami akan adakan istilahnya vesper lah, bisa dibilang vesper atau pertamiangan, kayak wirid kalau di istilah muslimnya mungkin wirid. Seperti itu dia kumpul keluarga lepas keluarga. Jadi dia lebih kecil daripada perkumpulan hari Sabtunya karena dia dibagi per area gitu kan. Jadi kan orang-orang jemaat ini kan beda-beda posisi rumahnya, luas mengcover Kota Medan ini. Jadi dibuat daerah sini misalnya dibilang sektor 1, daerah sini sektor 2. Jadi mereka buat vesper masing-masing tapi di jam yang sama Jumat malam. Lalu bergantian, mungkin minggu ini di rumahnya keluarga sana, minggu ini di keluarga rumah sana. Begitulah ganti-gantian sampai semua dapat giliran. Begitu mungkin tambahan-tambahannya. Iya. Oh, itu jadi Ikhwan Villa ternyata ada ada tambahan peribadatan lagi selain Sabat, walaupun itu bukan sholat. Ada sebuah kumpul kecil dan ibadah kecil ya, Bro Eben, itu di pertengahan minggu begitu. Nah, alhamdulillah Uniriva sekarang sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Uniriva, udah aman, udah stabil sinyalnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum bisa memastikan, tapi yang penting saya terus masuk coba. Tadi tiba-tiba ngedrop semua, maksudnya signal dari T-Cell juga ngedrop, wifi di rumah juga ngedrop, sampai sekarang wifi masih ngedrop, tapi saya coba kuota mudah-mudahan lancar. Mohon maaf nanti seumpama di pertengahan jalan saya terputus, bukan saya ada apa, tapi signal dari tadi saya sedang berusaha untuk masuk tapi bermasalah. Jadi ini lawan debat saya, kalau boleh saya tahu. Saya tidak tahu namanya, boleh kita kenalan dulu? Boleh. Iya. Ini untuk mempersingkat, hamba aja yang memperkenalkan diri, Pak. Jadi ini baik, Bro Ebenezer Temanulang. Dia adalah Kristen dengan denominasinya Advent, begitu. Oke, Advent, baik. Iya. Nah, ini untuk Bro Eben, ini adalah Uniriva mempunyai channel Mau TV. Jadi kalau misalnya tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Islam, bisa di support channelnya. Dan untuk Ikhwan Villa yang di live comment juga silakan support channelnya Mau TV. Nah, kemudian sekarang kita langsung lanjut aja ke topik yang disepakati, itu adalah mengenai keesaan Allah atau Allah. Apakah betul? Baik. Iya. Bro Eben, betul ya? Nah, jadi nanti dari masing-masing pihak, Muslim dan juga Bro Eben dari Kristen Advent ini akan menjelaskan keesaan Allah menurut keimanannya masing-masing. Lalu jika ada pertanyaan dan ingin didebat sedikit, dipersilakan. Kemudian sekarang untuk mode debatnya kita ada regulasi standar. Server silakan ditunjukkan untuk regulasinya, yaitu yang normal adalah terbagi 3 sesi. Statement 7 menit untuk masing-masing narasumber. Kemudian di sesi keduanya nanti ada 2 menit pertanyaan dan 7 menit menjawab untuk masing-masing narasumber selama 3 putaran. Jadi nanti misalnya Bro Eben bertanya selama 2 menit, kemudian setelah itu Uniriva akan menjawab 7 menit, setelah Uniriva menjawab, Uniriva akan memberikan pertanyaan 2 menit, Bro Eben akan memberikan jawaban 7 menit. Itu akan berulang selama 3 kali. Lalu sesi 3 kemudian ditutup, sesi paling mengharukan yaitu sesi closing statement. Ini regulasi yang paling standar. Ini yang pertama, mode pertama. Mode keduanya ada switch mode. Jadi masing-masing narasumber akan diberikan waktu 40 menit. Di situ narasumber boleh berbicara seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, sesingkat-singkatnya,
Nah, tapi yang perlu diperhatikan ketika setelah beres berargumentasi, untuk mempersilahkan lawan bicara memberikan argumentasinya juga, silakan katakan silakan. Kata silakan akan menjadi kode untuk server dan juga lawan bicara memberikan presentasinya. Nah, dari dua mode ini ada yang mau milih yang mana? Mungkin yang pertama aja biar nggak terlalu lama, 40 menit, nanti bosan takutnya. Oke, Unirifa? Saya ikut juga. Ikut aja ya. Yang pertama juga nggak apa-apa. Oke, kalau begitu diulang lagi biar. Oke, kita lock. Sorry, kalau tadi begitu suaranya kurang jelas, bisa diulang lagi yang biar detail. Suaranya kurang jelas yang mana? tadi. Yang pertama, jadi regulasinya ya. Sama aja seperti biasa, Uni. Oh, biasa. Oke. Oh. Saya khawatir aman ini ya signalnya, mudah-mudahan nggak masalah signalnya nanti. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya sinyalnya terganggu, moderator akan mengintervensi. Oke, kalau begitu kita lock. Ivan Villa, para narasumber akan menggunakan mode yang seperti biasa, ada 3 sesi. Sekarang siapa yang ingin melakukan opening statement terlebih dahulu? Dari Bro Eben atau Uni Rifa? Karena gini, saya kan diajak nih. Enggak, saya kan diajak nih, maksudnya ditantang gitu kan. Jadi saya menerima tantangan. Jadi saya serahkan kepada Erben siapa? Erben ya, yang Erben Heizer. Erben beda lagi. Erben. Karena kalau secara Islam itu tidak ada panjang lebar kami menjelaskan. Jadi saya rasa yang harus menjelaskannya adalah Erben. Jadi nanti pun saya akan jelaskan secara Islam apa yang konsep ketuhanan kami keesaan seperti apa gitu. Jadi silakan Erben yang menjelaskan ya, tidak masalah ya. Karena saya menyambut tantangan, bukan memberi tantangan. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu, sip. Narasumber sudah menyepakati. Bro Eben Heizer Temanulang akan memberikan opening statement terlebih dahulu. Kalau begitu, Ivan Villa, selamat menyaksikan topik keesaan Allah yang akan dibawakan oleh Eben Heizer dan juga Uni Rifa. Opening statement, jika Bro Eben siap, katakan siap. Siap. Kalau begitu, timer berjalan, opening statement meluncur. Ya, jadi bukan menantang sih sebenarnya, hanya ingin berdialog saja. Oke, jadi jujur sebenarnya saya bukan satu sepakat sih dengan denominasi saya. Jadi apapun yang saya katakan ini jangan dianggap menjadi kepercayaan denominasi saya, karena saya sendiri pun menentang apa yang dipercayai oleh denominasi saya sendiri, gitu. Baik. Nah, denominasi saya memang percaya terhadap sesuatu yang mungkin kita sudah familiar, yaitu Trinitas, ya, atau Tritunggal. Tapi saya sendiri tidak menerima hal tersebut. Nah, yang saya maksudkan dengan keesaan Allah adalah seperti yang dikatakan oleh Musa di dalam Alkitab. Dia katakan bahwa di Ulangan 6 ayat 4 itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Nah, Esa di situ maksudnya satu. Dan ini yang saya baca dan tidak setuju, makanya saya tidak terima apa yang disampaikan oleh denominasi saya. Terus di 1 Korintus 8:6 juga dikatakan bahwa ini Paulus yang menuliskan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dilihat di situ Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama-sama setuju bahwa Allah itu hanya ada satu atau Esa. Nah, inilah yang menjadi Allahnya orang Kristen atau biasa kami sebut sebagai Bapa. Walaupun banyak orang Kristen, banyak denominasi yang tidak memiliki ini dalam doktrin mereka gitulah, karena doktrin mereka tadi Trinitas. Tapi jika kita kaji secara Alkitab, yang saya dapatkan bahwa Allah itu hanya satu, yaitu Bapa. Nah, Bapa ini bukan Yesus ya, berbeda dari Yesus. Kalau dalam bahasa Ibrani atau tetragrammaton itu namanya hanya 4 huruf mati semua, YHWH. Itulah yang kita lihat di yang dituliskan Musa tadi di Ulangan itu, yang dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan di situ dia huruf besar semua. Nah, huruf besar semua kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu YHWH tadi, itulah namanya.
Dia katakan, Musa katakan bahwa Tuhan itu Esa, satu, Yahweh itu, atau kita biasa bilang Yahweh. Yahweh itu satu. Nah, inilah yang menjadi Allah yang Esa yang saya maksudkan ketika berbicara ke Geraha Mualaf ini tadi. Mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja. Nah, mungkin teman-teman yang menyaksikan bertanya gitu kan, lalu Yesus itu siapa gitu mungkin ya. Nah, Yesus itu seperti teman-teman sudah sering dengar mungkin adalah anaknya, anak Allah itu sendiri. Anak Allah yang tunggal dalam Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana mungkin Allah bisa punya anak? Mungkin ada yang bertanya seperti itu karena mungkin dalam kepercayaan teman-teman semua tidak seperti itu ya. Tapi Alkitab, karena kan saya Kristen, saya percayanya Alkitab. Saya tidak tahu buku-buku yang lain ya, mohon maaf. Saya hanya tahu Alkitab. Buku yang saya percaya ini mengatakan bahwa Allah itu punya anak, dan kalau dikatakan seperti itu ya saya terima saja gitu kan. Saya imani, saya percayai bahwa Allah itu memiliki anak, dan banyak ayat-ayat yang mendukung hal tersebut di Alkitab. Nah, apakah dengan Yesus menjadi anak Allah membuat Allah menjadi lebih dari satu? Ya, jawabannya tidak, sudah pasti tidak. Bahkan Yesus sendiri pun mengatakan bahwa Bapaknya lah Allah gitu kan. Tapi karena mempersingkat waktu saya tidak bisa tunjukkan ayat-ayatnya, tapi Yesus sendiri juga mengakui bahwa Bapaknya lah Allah yang Esa gitu. Nah, pertanyaannya adalah lalu kenapa orang Kristen kebanyakan menganggap Yesus juga adalah Allah yang sama, Allah yang Esa? Ya, mungkin karena doktrin mereka mengatakan seperti itu. Tapi berdasarkan apa yang saya baca di Alkitab, karena saya lebih pilih Alkitab daripada doktrin, apa yang saya baca dari Alkitab bahwa Yesus itu bukan Allah yang Esa, Yesus itu bukan Yahweh, karena Yahweh itu adalah nama bapaknya Yesus ya. Jadi bisa dibilang ada dua, satu Bapa, satu anaknya yaitu Yesus. Tapi yang mana Allah yang Esa? Jawabannya adalah Bapaknya. Lalu kalau ada yang bertanya, kenapa orang Kristen menyembah Yesus juga? Nah, ini juga ada ayatnya, saya bisa tunjukkan, cuman mempersingkat waktu. Tapi menyembah Yesus adalah bagian dari menyembah Allah juga, tapi tidak menjadikan Allah itu menjadi dua, karena seperti yang saya bilang tadi, Allah itu adalah Bapaknya, Yahweh tadi. Nah, apakah Yesus bisa dibilang tidak masalah kita sembah Yesus gitu? Tidak masalah. Ya, berdasarkan Alkitab tidak masalah. Bahkan Allah sendiri memerintahkan malaikat untuk menyembah anaknya Yesus gitu, untuk menghormati anaknya Yesus gitu. Jadi kalau sudah diperintahkan ya berarti tidak masalah, tidak no problem gitu kan. Nah, apakah artinya Kristen atau orang-orang yang mempercayai ini jadi seperti dualitas gitu ya, menyembah dua Tuhan atau dua Allah gitu ya? Jawabannya sih tidak, karena Allahnya Alkitab tetap satu, yaitu Bapa, tapi dia memiliki seorang anak gitu. Anaknya itu dia perintahkan untuk disembah, tapi tetap Allah yang Esa tadi adalah Bapaknya tadi atau Yahweh tadi. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Yesus disebut Tuhan ya kan? Kalau toh Allah itu adalah Bapaknya. Nah, ada sedikit permasalahan penerjemahan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Yesus disebut Tuhan dalam Perjanjian Baru, tapi itu bahasa aslinya bahasa Yunani, artinya Tuan, menunjukkan kayak posisi yang lebih tinggi, derajat lebih tinggi, kayak Tuan Raja, Tuan Pangeran seperti itu. Tapi bukan Tuhan yang sama seperti yang di Perjanjian Lama yang huruf besar semua, yaitu Yahweh tadi. Jadi Tuhan Yesus yang di Perjanjian Baru tidak sama dengan Tuhan yang di Perjanjian Lama. Jadi itu tidak membuat Yesus sebagai Tuhan kedua atau Allah kedua. Jadi Allah itu tetap satu, yaitu Bapaknya tadi atau Yahweh itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Oke, dicukupkan saja oleh Bro Ebenezer mengenai penjelasan keesaan Allah dalam keimanannya. Dan terima kasih, sangat impresif ya, sangat menjelaskan dan agak sedikit berbeda dengan Tritunggal mainstream. Sekarang Ivan Villa kita akan mendengarkan opening statement dari Uniriva Motif. Jika Uniriva siap, katakan siap. 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 Kalau begitu timer berjalan, opening statement.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Erben. Terima kasih sudah mau berdialog. Insya Allah dialog yang baik ya. Kita bukan untuk menjatuhkan keimanan satu sama lain, tapi hanya berusaha berdiskusi, mengetahui dan mudah-mudahan saling memahami. Begitu kan? Bagaimanapun kita tetap akan berbeda. Baik, saudaraku Erben, menarik penjelasannya. Ternyata Anda bukan orang yang mempercayai konsep ketuhanan yang trinitas. Baik, dan Anda mengatakan Esa adalah satu, iya benar, dan Anda mempercayai Alkitab dan Anda mempercayai apa yang ada di Alkitab. Saya akan menjelaskan di dalam Islam. Di dalam Islam itu tauhid atau konsep ketuhanan tauhid itu ada di dalam ayat, ada di dalam maksudnya secara aktualisasi kami mengatakan sama seperti di dalam surah Al-Ikhlas. Itu adalah surah, kalau boleh dikatakan kalau anak-anak kecil itu adalah surah pertama yang dihafalkan oleh mereka, yang walaupun mereka belum bisa membaca, belum bisa menulis, mereka akan melafazkan surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, yang dimana Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu ahad. Ahad dalam artian bahasa Arab adalah satu. Mentauhidkan Tuhan adalah menyatakan hanya satu-satunya Tuhan itu yang layak disembah, tidak ada yang lain. Dan kalimat tauhid ini sendiri, penjabaran kalimat tauhid ini sendiri terdapat di dalam surah Ali Imran ayat kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang berhak disembah dan kekal dan tidak pernah lelah mengurus makhluknya. Begitu terjemahannya. Artinya secara Alkitabiah kami terdapat perintah mentauhidkan Tuhan, artinya tidak ada Tuhan pribadi yang lain, tidak ada Tuhan lain. Tuhan ini pun tidak akan menjadikan, jangankan firman-Nya, apapun dari Dia tidak akan dijadikan sebagai sosok Tuhan juga, tidak ada keilahian lagi di seluruh makhluk lain diberikan oleh Dia, karena hanya Dialah yang Tuhan satu-satunya. Secara Alkitab ada, dan fakta yang terjadi di umat Islam, tidak ada satupun umat Islam yang berbeda pendapat tentang ketuhanan ini. Artinya apa? Walaupun mazhabnya mazhab Syafi'i atau dia organisasinya NU, organisasinya Muhammadiyah, bahkan dia Syiah sekalipun, tidak ada yang menyatakan Tuhan itu ada tiga, Tuhan itu ada dua, ya Tuhan itu tetap satu, ahad ya ahad, tidak ada yang lain, penjelasannya lain. Sesimpel itu Islam sebenarnya. Dan kenyataannya pun tidak ada dari kami yang berbeda pendapat, dan tidak ada di antara kami yang berselisih paham, itu dulu. Dan penyembahan Tuhan pun kami hanya menyembah satu Tuhan saja dan tidak menyembah Tuhan yang lain. Itulah konsep tauhid yang ada di dalam Islam. Itu penjabaran dari saya dulu gitu sebagai opening statement dalam pengetahuan tentang Islam. Mungkin itu saja dari saya untuk ini, untuk opening statement karena saya menjelaskan ketauhidan di dalam Islam. Dicukupkan saja berarti, sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali dan memang cukup kuat ya. Keesaan Allah dalam Islam ini sangat terjelaskan melalui dalil-dalil yang disampaikan oleh Unirifa. Nah, karena sesi pertama sudah kita lalui, Ikhwan Fillah, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua yang akan dimulai oleh pertanyaan dari Bro Eben Heiser kepada Unirifa selama 2 menit. Tapi sebelum ke sana ada sesuatu yang ingin dibahas dulu nih. Tadi banyak Ikhwan Fillah yang bertanya di live comment, ingin menjadi pembicara, jadi pembicara. Silakan, ada caranya. Untuk menjadi pembicara di Geraha Mu'alaf, buka deskripsi di bawah video ini, lalu daftarkan di sana untuk menjadi pembicara dengan topik apa. Topik apa yang merasa dikuasai, topik apa yang merasa, oh ini bagus untuk disampaikan, ini sangat kuat untuk disampaikan. Silakan daftarkan di link deskripsi yang sudah tersedia di bawah. Jadi ke sana ya Ikhwan Fillah dan juga kawan-kawan pencari kebenaran yang lainnya. Sekarang mari kita masuk ke Bro Eben untuk memberikan pertanyaan selama 2 menit. Jika Bro Eben Heiser siap, katakan siap. Oke, siap. Oke, Unirifa siap untuk mendengarkan pertanyaannya? Oke, siap. Mic-nya dibuka dulu. Oke, kalau begitu timer berjalan, pertanyaan meluncur. Silakan. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Unirifanya. Nah, saya mau bertanya, dalam Islam setahu saya memang Yesus itu atau Isa Al-Masih itu adalah manusia biasa ya, benar ya? Nah, bagi Islam dia adalah seorang nabi yang biasa seperti nabi-nabi lain manusia dan berbeda dari seperti yang dipahami orang Kristen bahwa dia bukan manusia biasa. Nah, pertanyaan saya adalah kalau memang Yesus itu manusia biasa, lalu kenapa Yesus
berbeda cara lahirnya. Yang pernah saya dengar ya, katanya Jibril datang kepada Maria, lalu menghembuskan, saya kurang tahu menghembuskan apa, lalu si Maria menjadi hamil. Dengan demikian lahirlah Yesus. Nah, maka kalau seperti itu ceritanya, Yesus ini bukan manusia biasa dong, kalau dia cara terlahirnya seperti itu, gitu. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, dicukupkan saja waktunya. Uniriva, bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa, paham. Kalau begitu, siap untuk menjawab? Insya Allah siap. Insya Allah. Jika begitu, Ivan Villa, kita akan mendengarkan jawaban dari Uniriva terhadap pertanyaan dari Bro Ebenhazer. Bro Ebenhazer, Uniriva, bukan Erben. Nggak ada Erben. Ebren. Nggak ada R. Nah, nggak ada R. Cakep. Oke, siap ya kalau begitu. Timer berjalan, jawaban meluncur. Kalau Isa Al-Masih putra Maryam itu memang adalah sosok yang spesial dalam artian dia termasuk manusia pilihan. Tetapi kalau dikatakan hanya dia satu-satunya yang memiliki keajaiban dengan cara lahir yang tidak punya bapak, saya rasa Anda tidak paham bahwa Adam saja tidak punya ayah dan tidak punya ibu, dan Allah mampu menghadirkan Adam ke dunia ini. Bahkan Siti Hawa, kalau kami mengatakan Sayyidah Hawa adalah ibunya manusia pertama kali, itu dia diciptakan dari tulang rusuk. Dan mudah saja bagi Tuhan, apa yang mustahil bagi Tuhan. Tapi begini di dalam Islam itu memiliki hikmah di dalam setiap kejadian yang terjadi, penciptaan nabi-nabi terdahulu diceritakan itu memiliki hikmah. Mungkin Eben paham apa yang dimaksud dengan hikmah. Segala sesuatu penciptaan itu ada pembelajaran di dalamnya. Contoh kenapa Isa alaihissalam dilahirkan tanpa sosok seorang ayah. Begini, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Anda dan bagaimana sekarang orang Yudaism Yahudi di dalam pola konsep pemikiran religius mereka sangat mementingkan nasab. Artinya apa? Nasab itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau bukan bapak si Anu, tidak akan ada. Tidak akan mungkin ada nabi lagi dari golongan A, golongan B. Hanya inilah yang layak jadi nabi dan begitu seterusnya. Bani Israel lah yang pantas begini. Memang Bani Israel adalah umat pilihan, tetapi yang namanya Tuhan, ketika dia memilih siapapun yang ditentukan dia untuk menjadi orang yang menjadi tauladannya, itu adalah hak dia. Itulah keimanan kami. Karena Tuhan kami berkeyakinan dia memiliki sifat maha berkehendak. Tetapi kehendaknya tidak akan menzolimi siapapun, tetapi justru kehendak dia adalah yang terbaik untuk hambanya. Kenapa Isa dilahirkan tanpa seorang ayah? Karena itu tadi, Tuhan tidak menilai siapa nasabnya, siapa bapaknya, siapa keturunan dia, tetapi memang dia diciptakan untuk menjadi panutan dan menjadi nabi pada masanya, menyuruhkan kebenaran kepada Bani Israel. Dia tidak terlepas dari putus nasabnya, dari laki-laki, orang tuanya laki-laki tidak memiliki ayah, begitu. Karena dengan begitu Tuhan menunjukkan kekuasaannya bahwa walaupun seorang ini tidak punya ayah, nasabnya tidak sampai, dia bukan anak kandung dari keturunan Yakub secara kandung, bapaknya tidak ada, tetapi Tuhan mampu menghadirkan manusia mulia yang memiliki sifat-sifat terpuji. Isa Al-Masih putra Maryam itu memiliki sifat terpuji di dalam keislaman. Beliau termasuk yang santun, tidak pernah berkata kotor. Kalau di dalam Islam kami meyakini hal itu. Dan beliau memiliki mukjizat. Tetapi kalau ditanya apa yang beliau lakukan tidak pernah dilakukan orang lain, saya rasa Anda tahu bahwa apa yang beliau lakukan sudah pernah dilakukan nabi-nabi sebelumnya, begitu. Jadi kalau kenapa dia tidak punya bapak? Kenapa? Artinya dia spesial, ya harusnya lebih spesial Adam dong. Adam bukan cuma bapak. Ibu pun tidak, makanya Allah katakan perumpamaan Isa sama seperti Adam, sama-sama dengan kekuasaan Allah menghadirkan mereka-mereka ini untuk menjadi panutan, walaupun mereka-mereka ini ditolak. Musa juga pernah ditolak dan Isa pun ditolak, begitu. Dari saya singkatnya begitu. Umat Islam segala sesuatu penciptaan apapun kejadian itu ada hikmahnya. Ada pembelajaran penting menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang rasis, memilih hanya satu suku saja, tetapi dia mampu memilih siapapun yang dia kehendaki untuk dijadikan panutan umatnya pada masa itu, walaupun akhirnya ditolak. Begitu. Dari saya segitu saja, singkat, karena itu kesimpulannya bukan cuma Isa, Adam pun tidak punya bapak, bahkan tidak punya ibu. Lebih spesial harusnya Adam. Sekian, itu saja dari saya. Siap, dibungkus jawabannya Uniriva, dan kita akan sajikan kepada Bro Ebenhazer untuk diolah.
Berikutnya adalah waktu untuk Unirifa memberikan pertanyaan kepada Bro Ebenezer selama 2 menit. Jika Unirifa siap, katakan siap. Siap. Ya, kalau begitu timer berjalan, pertanyaan meluncur. Uni minta tolong untuk ditampilkan ayat Matius 3:17. Matius 7:13 ya. Bentar, Uni di sini lagi cek juga. Server mau ditampilkan Matius 7 karena ayat 13. Erben ini sangat berpedoman kepada kitab. Dia mengutip ayat-ayat di timer di pause. mana Tuhan itu hanya satu, Allah Oke, itu lanjut. satu. Maka tidak aneh. Oke. Dan di dalam Matius ayat 3:17 ya. Tunggu. Bisa dibacakan nggak selayar itu? Ini kejauhan matanya. Oke, siap dibacakan. Matius 3:17 ya? Matius 3:17. Oke, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, kemudian lanjut. Ada lagi bawahnya? Oke, yang 18. Oke, ya. Habis? Itu udah mentok 17? Oh, habis ya. Berarti di atasnya bentar-bentar. Berarti ada begini. Yesus itu adalah anak Allah. Pemahaman anak Allah di sini nanti kita bahas dulu. Sebenarnya saya harusnya masuk ke konteks anak Allah. Saya salah kasih ayat, tapi tidak ada masalah gitu. Nah, bagaimana? Oke, kalau gitu tentang ayat 3 Matius 3:17 ini, di mana ketika Yesus dibaptis, kemudian ada suara dari langit, suara Bapa yang berkata, inilah anakku. Benar ya, itu konteksnya ayat ini ya. Ntar Uni cari dulu. Ini ada. Iya, betul. Yang suara dari langit itu nih. Suara dari langit, kemudian ada Roh Kudus ya yang turun ke Yesus. Nah, jadi tiga sosok ini yang dijadikan Tuhan atau disamakan oleh orang-orang Trinitas. Bagaimana Adik Eben menanggapi tentang ayat ini begitu? Sesudah dibaptis, kemudian siapa Allah, siapa Yesus dan Roh Kudus. Bagaimana menanggapi hal ini, menjelaskannya kepada kami umat Islam tentang tiga sosok yang tampil eksis dalam waktu bersamaan. Iya, dicukupkan. Saya rasa bisa ditangkap oleh Bro Ebenezer pertanyaan dari Unirifa. Jika siap untuk menjawab, katakan siap Bro Eben. Siap. Oke, kalau begitu timer berjalan, jawaban dari Bro Ebenezer meluncur. Silakan. Baik, terima kasih kepada Unirifa yang sudah bertanya, mungkin mewakili beberapa umat muslim yang ingin menanyakan hal yang sama. Nah, memang dalam Kristen kebanyakan ini menjadi tolok ukur untuk menunjukkan doktrin Trinitas, bahwa ada 3 oknum, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi saya akan coba jelaskan yang saya pahami dari Alkitab yang saya baca. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa Allah itu satu, Esa, yaitu Yahweh, YHWH, atau seperti kata Perjanjian Baru, kata Paulus, Bapa. Itu satu ya. Nah, jadi Bapa ini memiliki seorang anak. Itu kenapa dia disebut Bapa. Dia memiliki anak yang kita kenal sebagai Yesus atau di dalam bahasa Arab Isa. Nah, 2. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Siapa sebenarnya Roh Kudus ini? Apakah ada sosok ketiga gitu kan? Nah, Roh Kudus ini pada dasarnya bukan sosok ketiga yang aneh, yang asing, yang berbeda dari mereka. Dari Bapa maksud saya. Saya bertanya dulu. Kita sebagai manusia, kan ada daging, ada tubuh ini, dan ada rohnya. Ketika kita mati, ya tubuh ini aja yang tertinggal gitu kan. Itu yang saya pahami. Yang membuat kita berbeda dari benda mati, seperti batu, kayu, dan lain-lain. Kita memiliki roh, kita hidup gitu. Tapi ketika kita mati, ya roh itu meninggalkan tubuh ini, badan ini. Nah, jadi sebagaimana manusia memiliki roh juga, begitu juga dengan Bapa dan juga anak. Lalu kenapa disebut dia kudus? Karena memang Allah adalah kudus. Makanya dibilang Roh Kudus. Kalau dia roh setan, bisa kita bilang roh jahat karena setan itu jahat atau roh najis gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan yang bentuknya seperti burung merpati yang terbang, yang turun dari surga yang di hari baptisan Yesus itu? Itu apa? Itu siapa gitu kan? Nah, itu sebenarnya adalah Bapa sendiri dalam bentuk rohnya turun ke bumi, karena Bapa tidak bisa turun secara langsung ke bumi
karena dia begitu kudusnya dan manusia ini adalah makhluk berdosa, kita akan mati kalau dia turun langsung, bagaikan kegelapan ketika kita nyalakan lampu, gelap itu langsung sirna, langsung habis, hangus gitu kan. Jadi dia tidak bisa turun secara langsung ke bumi untuk mengapakan anaknya waktu hari baptisan itu. Jadi dia kirimkan rohnya untuk turun dalam bentuk burung merpati. Tapi yang membedakan antara roh manusia dengan roh Allah, roh kita itu lengket dengan tubuh kita ini, terikat dengan badan daging kita ini. Nggak bisa kemana-mana gitu. Dia terikat di tempat, di wadah tubuh ini. Tapi kalau Allah, dia tidak seperti itu. Dia bisa di sini, lalu rohnya di sebelah sana misalnya, atau di mana-mana. Dia maha hadir dimanapun dia bisa berada. Jadi ketika kita manusia misalnya, ketika misalnya kita mengadakan perkumpulan berdoa atau belajar bersama, kita berdoa meminta kedatangan Roh Kudus untuk mengajari kita. Jadi dengan kata lain, Allah hadir di tengah-tengah manusia sekalipun tidak kelihatan, sekalipun bukan wujudnya langsung yang turun, tapi melalui roh yang kita tidak bisa lihat, dia hadir di tengah-tengah manusia yang membutuhkannya. Dan bedanya dari manusia, rohnya ini bisa di mana-mana. Itulah kuasa kehebatan Allah, dia maha hadir di mana saja. Jadi Roh Kudus di situ adalah Bapa sendiri dalam bentuk rohnya, dalam gambar burung merpati, bukan oknum ketiga yang berbeda dari mereka atau siapa yang nggak kita kenal gitu, bukan. Itu Bapa sendiri yang dalam bentuk rohnya. Mungkin itu bisa membantu menjelaskan kepada Uniriva dan teman-teman yang lain. Ya, Slayer. Udah cukup ya? Ya, udah, ya. Sudah. Dicukupkan aja ya. Oke, siap. Cukup berat dan cukup menjelaskan sesuai berjalannya keimanan Bro Ebenezer terhadap apa yang diimaninya, mengenai bagaimana persepsinya Bro Ebenezer terhadap perkataan-perkataan dalam Biblos. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi putaran 2 dari sesi kedua ini, Ikhwan Fillah yang di live komen dan juga para narasumber, yang dimulai oleh Bro Ebenezer memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Uniriva. Jika Bro Ebenezer siap, katakan siap. Siap. Kalau begitu timer berjalan, pertanyaan meluncur. Oke, terima kasih. Ini masih ada hubungannya sih dengan pertanyaan sebelumnya yang tadi tentang kelahiran Yesus yang spesial gitu ya. Ya memang benar sih, Adam dan Hawa itu mereka tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tapi karena mereka manusia pertama gitu kan, jadi tidak ada manusia lain sebelum mereka, itu penyebabnya. Nah, kalau yang saya percayai dari yang saya baca di Alkitab, alasan kenapa Yesus terlahir begitu bukan hanya karena secara random, secara acak Allah memilih, oh Nabi Isa ini harus lahir seperti ini. Itu kan random gitu kan, gak ada penjelasan yang signifikan. Tapi kalau dalam Alkitab yang saya pahami itu ada penjelasannya bahwa karena itu membuat dia menjadi tidak berdosa, lahir tidak berdosa, karena dia tidak lahir dari benih dari laki-laki atau manusia yang berdosa. Nah, sehingga dia tidak memiliki sifat berdosa tadi. Nah, pertanyaan saya kepada Uniriva mungkin dalam Muslim, dalam Islam, apakah hal yang seperti itu, sifat tadi, sifat pewarisan dosa tadi yang seperti saya bilang, kenapa Yesus dilahirkan tidak memiliki ayah, apakah ada penjelasan seperti itu dalam Islam gitu, alasan seperti itu mungkin? Semoga bisa paham apa yang saya maksudkan. Paham. Dosa waris ya. Oke, kalau begitu kita cukupkan waktu untuk bertanya seperti pewarisan. Ya, Oke. Pertanyaan sudah ditangkap dan sekarang siap disajikan untuk Uniriva. Jika Uniriva siap untuk menjawab, katakan siap. Baik, siap, sangat siap. Insya Allah siap. Kalau begitu timer berjalan, jawaban meluncur. Begini, umat Islam tidak pernah mengenal yang disebut dengan dosa waris. Dan tadi Uni mau bertanya
jawabannya Eben atau pertanyaan Eben tadi mengatakan Isa itu dilahirkan seperti itu karena dia tidak akan pernah berdosa. Dari mana Eben tahu dia tidak pernah berdosa? Karena kehidupannya hanya Bukan tidak akan 3,5 pernah tahun yang berdosa. kalian ketahui. Oh iya, dia tidak berdosa, Tidak, ya kan? dia lahir tidak berdosa. Dia itu lahir yang tidak kedua. berdosa, ya bukan karena dengan hubungan biologis begitu. Dan pada Iya, akhirnya benar. ya, Kristen lain pun menyatakan bahwa dia tidak pernah berdosa, benar kan? Kristen Kalau juga Kristen menyatakan saya bahwa kurang Isa. tahu. Kalau Eben sendiri menyatakan dia berdosa atau tidak? Dia lahir tidak berdosa, tapi kalau kemungkinan untuk tidak berdosa, bisa saja berdosa. Oke, berarti Yesus ini tidak terlepas dari dosa berarti kalau menurut Eben sendiri? Bisa, tapi tidak. Maksudnya gini, dia lahir itu nol, pure, putih gitulah. Tapi bisa saja bernoda gitu. Uni paham, jangan salah paham, saya mau jangan salah paham. Ya, Uni paham. Kalau begitu bagaimana dengan Yohanes Pembaptis yang dari rahim ibunya dia sudah dikuduskan Tuhan, Roh Tuhan sudah masuk ke dalamnya dan dia tidak akan minum alkohol, bahkan dia tidak pernah juga berbuat dosa. Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Walaupun dia berhubung dari hasil hubungan biologis, tapi dia tidak melakukan dosa. Kalau memang ada, mana dosa Yohanes Pembaptis? Jadi sama saja Yesus dikatakan, oh dia lahir karena tidak dosa. Ya Adam kan tidak hasil dari hubungan biologis. Lalu kenapa Adam di kitab Erben mungkin akan Uni jelaskan sedikit di kitab Erben Adam itu melakukan dosa karena dia dia melakukan dosa gini, kalau dikatakan karena hubungan biologis seseorang berdosa, kenapa Adam mau berbuat dosa sementara dia bukan dari hasil hubungan biologis? Harusnya begitu kalau kita memakai logika kan, kalau dikatakan Isa ini bukan dari hubungan biologis maka dia tidak hasil dari dosa. Adam sendiri kan hasil ciptaan Tuhan. Artinya dia bukan dari hasil hubungan biologis, tapi dia berbuat dosa dengan apa? Melawan perintah Tuhan dengan jangan memakan buah ini, tapi dia makan. Begitu. Jadi bukan karena hubungan biologis akhirnya manusia ini karena bukan hasil hubungan biologis lah mereka berdosa, bukan. Karena Adam saja yang bukan karena hubungan biologis berdosa gitu. Nah, jadi artinya kalau di dalam Islam kami tidak mengenal dosa waris. Di dalam Islam Uni ceritakan di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah sudah memang mengatakan kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka diciptakanlah Adam. Lalu Adam terbujuk rayuan setan, kemudian dia jatuh dari dosa. Tetapi apa yang diajarkan Adam? Bukan Allah kami, bukan Allah yang zolim, melampiaskan dosa seorang bapak kepada anaknya. Tuhan kami tidak ada istilah dia adalah Tuhan zolim, Tuhan yang tega. Tidak, Tuhan kami yang maha rahman dan maha rahim. Dia maha menghukum juga, tapi yang dihukum adalah orang yang bersalah. Maka ketika Adam berbuat salah, apa yang Adam ajarkan pertama kali sebagai manusia? Dia bertaubat. Dalam Islam begitu, Eben. Kemudian kemudian Adam bertaubat, memohon ampun kepada Tuhan. Karena itu konsekuensinya dia melakukan kesalahan, dia tetap harus tinggal di dunia. Karena memang dia sudah dinubuatkan Tuhan, memang akan diciptakan mewarisi dunia menjadi khalifah. Nah, tapi sayangnya iblis tidak mau bertobat, dia tetap angkuh sampai dia saat ini masih menjadi penyesat manusia. Nah, jadi tidak ada pengenalan dosa waris di dalam Islam karena Tuhan kami dengan namanya menyatakan dirinya, aku yang Rahman, aku yang Rahim, aku yang pengampun. Aku tidak perlu bunuh diri untuk mati, menanggung dosa hamba-hambaku. Karena dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan surga, dia yang menciptakan neraka, dia yang menciptakan manusia itu sendiri. Tapi menarik pernyataannya Eben, kalau masih ada waktu untuk Uni. Tadi Uni bertanya tentang 3 sosok yang berbeda, tapi Eben katakan yang Bapak itu berbeda. Yesus bukan Yesus adalah anaknya. Uni mau tanya anak Allah yang menurut Eben ini anak Allah seperti apa? Yang Uni ketahui di dalam Torah anak Allah adalah orang yang dekat kepada Tuhan gitu. Jadi kalau anak Allah ini apa? Karena tidak mungkin kan Tuhan berhubungan intim dengan Maryam terus lahirlah Yesus, bukan seperti itu kan. Jadi anak Allah yang seperti apa? Karena banyak sekali kata-kata anak Allah di dalam kitab Eben sendiri dengan makna yang banyak berbeda-beda juga. Uni bisa kasih ayatnya itu kepada Eben gitu. Jadi anak Allah yang seperti apa gitu. Kita kembali kepada beberapa Tuhan ya. Tema kita kan berapa Tuhan yang disembah oleh Kristen. Pada kalau ini sampaikan tadi Matius 3:17 kan ada 3 sosok yang berbeda gitu. Ada yang seperti merpati, ada yang berkata inilah anakku, dan Yesus sendiri. Lalu Eben katakan roh Tuhan berbeda, roh Tuhan manusia menempel. Lah Yesus ketika hidup dia kan punya roh di dalam dirinya. Nah roh apa lagi itu yang di dalam dirinya Yesus sebelum ada merpati turun ke bawah? Ya kalau Yesus tidak ada roh kan dia mati. Buktinya kan menurut Kristen kan dia pernah mati.
Artinya rohnya ada yang keluar gitu. Nah, sementara dia hidup, dia dibaptis, dia berkata-kata, dia bergerak, berjalan. Artinya ada roh kan di dalam dirinya, karena dagingnya dengan roh ya pasti berbeda dong. Apa dia tidak punya roh pada saat itu? Begitu. Karena kan jasadnya sendiri jasad yang jasmani. Dia kan 100% manusia kalau Kristen menyatakan. Nah, jadi roh mana lagi yang di dalam dirinya Yesus itu? Sementara roh yang turun Mbak Merpati itu adalah roh Allah juga, dan berkata di langit juga adalah Allah gitu. Apakah roh Tuhan ini banyak bisa merubah menjadi banyak, membelah diri menjadi banyak, kemudian dia bisa kemana-mana? Apakah itu maksudnya? Tolong dijelaskan nanti sebagaimana pemahaman Eben. Karena ya kalau kita berpikir secara logis, roh Tuhan ada di atas berkata, kemudian ada lagi turun ke bawah. Nah, di dalam badan Yesus kan ada roh juga. Kan Yesus kan jasmani, secara dia manusia dilahirkan. Apakah dia tidak punya roh gitu? Jadi bagaimana cara menjelaskan hal ini kepada kami umat Islam ya? Karena kalian sendiri pun berbeda pemahaman. Inilah buktinya Uni katakan sekali lagi, Islam itu Uni bisa dengan sangat percaya diri katakan Islam agama yang benar. Tidak ada kebingungan di antara kami umat Islam. Walaupun dia Syiah sekalipun tidak ada yang mengatakan Tuhan itu ada dua, Tuhan itu ada tiga dan segala macam. Inilah bukti kebenaran Islam yang Allah jamin bahwa inilah agama yang benar. Nah, itu kepercayaan Uni sebagai seorang muslimah yang tetap ingin memberitakan kebenaran bahwa hanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang tidak mengantuk apalagi mati, yang tidak perlu dia turun jujuk-jujuk ke bumi menyelamatkan hambanya, cukup dia utus malaikatnya menghancurkan Sodom dan Gomora, cukup dia utus malaikatnya untuk mencatat perbuatan si A, si B, si C dan segala macam, karena dia punya ribuan malaikat. Dan bukan cuma Islam saja, di kitab Eben pun begitu. Ketika malaikat turun ke Gilgal berfirman mengatakan, aku yang mengeluarkan kalian dari tanah Mesir. Jadi itulah artinya malaikat pun menyampaikan firman Tuhan. Malaikat menghancurkan Sodom dan Gomora dan mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Itu Musa, Tuhan yang mengutusnya. Tapi dia katakan, aku yang menyelamatkan kalian. Itu dari Uni. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sangat padat dan cantik sekali struktur argumentasi yang dipersembahkan oleh Uni Rifa. Semoga Bro Ebenezer bisa menangkap segala bentuk poin yang disampaikan. Dan juga Ivan Pila yang di live comment semoga merasa puas dengan argumentasi yang disajikan terutama. Sekarang waktunya Uni Rifa mau TV untuk memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Bro Ebenezer. Jika Uni Rifa siap, katakan siap. Siap. Kalau begitu, timer berjalan, pertanyaan meluncur. Sebenarnya Uni sudah siapkan 3 pertanyaan sih. Uni kan tidak tahu denominasinya apa tadi, tapi karena penjelasan Eben menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Yang pertama, anak Allah. Anak Allah seperti apa yang Eben maksud? Karena Uni juga membaca di kitab Eben ada makna-makna anak Allah yang Uni mengerti gitu. Kemudian roh Tuhan itu bisa ada di mana-mana begitu. Bagaimana maksudnya? Apakah Tuhan membelah dirinya kemudian menjadikan dirinya banyak? Itu artinya dia tidak esa. Begini, amuba ketika membelah diri, ketika dia sudah membelah diri menjadi amuba yang sama seperti amuba dan itu adalah amuba itu juga. Amuba itu tetap dua. Bagaimanapun juga akal manusia ini kita diberikan Tuhan berakal ya begini kita berpikir. Jadi ketika ada Yesus di bumi, ada Bapa di langit, itu sudah ada 2 Tuhan. Bagaimanapun Kristen menolaknya, tetap ada 2 Tuhan. Oh tidak, dia juga itu. Yesus itu dia juga. Dia menjelma menjadi manusia. Lah, tetap saja ada dua oknum. Yang pertama ada Bapa, bahkan Yesus berkata, jangan katakan yang lain, Bapamu di surga. Sembahlah iblis, kepadanya lah engkau harus menyembah. Itu pernyataan Yesus, bukan sembahlah aku iblis, bukan. Kenapa kalian menyembah Yesus sementara tidak ada perintah menyembah Yesus? Yesus perintahkan hanya menyembah Bapa. Kenapa tidak langsung kepada Bapa? Siapa nama Bapa? Yang ketiga pertanyaan akhirnya. Yang pertama tadi adalah makna anak Allah. Yang kedua, bagaimana roh Tuhan ini bisa ada di mana? Bagaimana konsepnya menurut keyakinan Eben? Yang ketiga, siapa nama Bapa sebenarnya? Apakah Bapak tidak punya nama? Siapa nama Roh Kudus juga? Kan banyak pertanyaan Uni kan? Kalau Islam tidak perlu banyak pertanyaan. Nggak apa-apa. Ya. Silakan Eben. Iya. Dijelaskan. Terima kasih. Oke, dicukupkan kalau begitu pertanyaannya kita bungkus dan kita berikan kepada Bro Ebenezer untuk dijawab. Jika memang kebanyakan, jawab aja yang bisa dijawab. Kalau misalnya tidak semua, Mumtaz. Tidak semua dijawab, Mumtaz. Ya, kalau begitu, Bro Ebenezer, jika siap untuk menjawab, katakan siap. Siap. Ya, kalau begitu pertanyaan akan diolah oleh jawaban dari Bro Ezen.
Bro Ebenezer. Timer berjalan, jawab meluncur. Baik, terima kasih Uniriva telah memberikan sejumlah pertanyaan yang sebenarnya terlalu singkat kalau hanya 7 menit waktu diberikan. Tapi saya akan usahakan meringkas yang walaupun sebenarnya ini nggak bisa dijelaskan sesingkat itu. Nah, mengenai definisi anak Allah itu sendiri, ada banyak di Alkitab. Sebenarnya bukan banyak, ada 3. Kalau secara definitif ada 3. Pertama, anak Allah, malaikat yang dia ciptakan, itu disebut sebagai anak Allah. Bisa juga saya tunjukkan ayat Alkitabnya. Kedua adalah manusia, kita manusia, anak Allah, yang ditebus lah istilahnya kalau dalam Kristen, yang ditebus atau diadopsi dari dosa, dari kematian. Lalu yang ketiga adalah anak Allah yang dia lahirkan. Dalam Yohanes 3:16 lebih jelas daripada bahasa Indonesia, dikatakan begotten. Begotten itu kalau kita terjemahkan bisa diterjemahkan dilahirkan, anak yang dilahirkan. Mungkin bertanya lagi, kalau Yesus adalah anak Allah yang dilahirkan, siapa yang melahirkan? Di mana ibunya, di mana istrinya gitu kan? Nah, sebenarnya kita nggak bisa samakan logika manusia dengan logikanya Tuhan, seperti Uniriva tadi bilang bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Saya mau tanya, Uniriva tadi percayakan bahwa Maria itu bisa hamil tanpa suami? Oke, apa susahnya bagi Tuhan memiliki seorang anak tanpa istri gitu? Kita yang memasang logika manusia bahwa harus ada hubungan antara laki-laki dan perempuan, barulah bisa ada anak gitu kan. Sementara bagi Tuhan itu tidak harus seperti itu. Bahkan kalau saya tidak salah di dunia hewan sekalipun ada hewan tertentu yang tidak perlu pasangan untuk bereproduksi. Saya kurang tahu apa, tapi saya pernah baca ada hewan yang bisa seperti itu. Nah, apalagi Tuhan gitu, apalagi Allah yang maha kuasa. Ya, gampang lah itu bagi dia. Nah, bagaimana jelasnya Yesus itu lahir dari Bapa? Mohon maaf tidak dijelaskan di Alkitab. Kalau nanti di surga mungkin bisa kita tanyakan. Tapi untuk sekarang di Alkitab tidak banyak penjelasan, hanya dibilang Yesus dilahirkan. Dalam Amsal juga ada itu, Amsal 8, bahwa dikatakan aku dilahirkan, aku sebagai anak kesayangan, bisa nanti dicek. Kalau apa nanti saya bisa kasih tunjuk. Nah, itu mungkin Amsal 8. Iya, Amsal 8. 8:22 ya. 8:22-27. Iya, kalau nggak salah 22 itu Proverbs. Coba buka dulu. Oke. Boleh server? Silakan sambil dilanjut. Server sambil nampilkan ayat. Iya, jadi hanya sedikit ayat Alkitab yang membahas tentang kelahiran Yesus. Salah satunya Amsal 3:19. Oh, tunggu. Ya, Sorry. Amsal 8 ya, 8. Uni 22. Uni jangan dulu dipotong, biarkan saja. Oke, sorry. Ya, nggak apa-apa. Apa dong, lanjut. Oke, mungkin servernya nggak bisa tunjukin, tapi ya boleh nanti Uni cek lagi. Ada situ dikatakan, di situ titelnya hikmat ya, hikmat. Nah, kalau dalam Kolose kalau tidak salah, Yesus itu adalah hikmat dan kuasa Allah. Jadi, oke, sudah ditampilkan di server. Oke, timer di pause dulu, kita kasih kelonggaran sedikit. Amsal ya, terima berapa? kasih atas kelonggarannya. 8. Amsal 8 ayat. Hikmat itu. Coba dulu ke bawah tentang hikmat. Ke bawah. Saya kurang ingat pasnya ayat berapa dia. Lagi ke bawah lagi. Ayat agak bagian belakang itu. Itu ayat 11 mungkin. Gitu. Enggak, 20-an itu, 20-an. Coba. 20-an. Oke, mari kita lanjut. Server ke bawah lagi. Nah, ini 22. Oke. Dari situ. Oke, ini ya. Oke, siap. Oke, timer lanjut. Ya. Terjemahan di situ menciptakan ya, tapi sebenarnya bukan menciptakan, kesannya menciptakan seperti manusia. Kalau dalam bahasa Inggris lebih tepat possess. Possess dalam bahasa Inggris artinya memiliki. Jadi aku sudah ada sejak permulaan pekerjaannya sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini menunjukkan bahwa dalam penciptaan Yesus juga terlibat dalam proses penciptaan, karena ini berbicara tentang penciptaan ketika Bapa sedang menciptakan dunia ini. Nah, mungkin itu penjelasan bagian pertanyaan yang pertama tadi. Boleh nanti Uniripa baca sendiri supaya menghemat waktu. Lalu pertanyaan Uniripa yang kedua tadi,
apa tadi? Roh ya, mengenai roh ya. Nah, iya Yesus punya roh. Dia ketika dia di bumi dia tidak ada di surga, dia di bumi 100% dia nggak ada dia kemana-mana gitu. Nah, jadi ketika dia mati, itulah ketika dia disalib, dia bilang Eli Eli lama sabatani, kenapa kau meninggalkan aku? Lalu setelah itu tak lama setelah itu dia mati, dia menyerahkan rohnya. Artinya rohnya itu nyawa dia, hidupnya dia gitu. Jadi ketika rohnya meninggalkan tubuh badannya itu ya mati gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan roh Bapa tadi, roh Allah tadi yang bisa berada di mana-mana? Apakah seperti amuba menjadi lebih dari satu oknum? Nah, kita nggak bisa pakai logika seperti itu kepada Tuhan. Bahkan roh ini pun sebenarnya masih tergolong misteri, tidak bisa kita jelaskan 100%. Karena kalau kita bisa jelaskan 100%, Tuhan itu terlalu simple, terlalu sederhana untuk dijelaskan gitu kan. Nah, tapi garis besarnya bisa saya bilang bahwa itu adalah kehadiran dia bisa berada di mana saja gitu, berada di mana saja. Ketika kita bilang, ketika di Alkitab dikatakan Tuhan atau Allah menyertai kita seperti dalam Mazmur 23, menyertai aku dalam lembah kekelaman. Bagaimana dia menyertai aku sementara Allah itu di atas sana gitu kan? Bagaimana dia menyertai aku? Ya dengan cara rohnya tadi yang datang, yang kita tidak bisa lihat untuk menyertai kita gitu. Jadi nggak bisa kita pasang logika seperti amuba, karena amuba itu benar-benar sosok yang berbeda. Dia mungkin split jadi dua, yang A dengan yang B ini udah beda makhluk gitu kan. Tapi kalau roh itu milik orang yang sama, milik oknum yang sama, milik Bapa gitu, milik Allah gitu. Nah, mungkin itu sederhananya karena waktunya sudah mau habis. Lalu yang ketiga tadi pertanyaan Uni mengenai nama Bapa ya, nama Bapa. Di awal tadi saya sudah bilang nama Bapa adalah ya, tetragrammaton YHWH, 4 huruf mati semua. Sebenarnya nggak bisa dibaca, tapi sering dibilang orang Yahweh atau Jehovah atau variasi-variasi sejenis lah gitu. Dan itu nama Bapa. Kalau nama Yesus sendiri, Yesus itu nama dia di bumi. Kalau dia di surga waktu itu namanya Mikael gitu. Mungkin itu bisa saya jelaskan untuk menjelaskan kepada Uni Rifa menjawab pertanyaan yang 3 tadi. Semoga jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa saya tambahin lagi di sesi berikutnya. 20 detik. Ya, sudah siap. Oh, dicukupkan saja. Oke, terima kasih Bro Ebenheizer untuk jawaban yang sangat syahdu dan cukup menerangkan bagaimana konsep-konsep istilah-istilah yang ada ini diimani oleh kaumnya Bro Ebenheizer. Terima kasih. Sekarang Ikhwan Filah dan juga para narasumber, kita memasuki putaran ketiga dari sesi kedua. Nah, itu adalah putaran terakhir yang akan dimulai oleh Bro Ebenheizer memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Uni Rifa. Jika Bro Ebenheizer siap, katakan siap. Oh, pertanyaan lagi, oke. Ya, siap. Iya, ini pertanyaan terakhir untuk sekedar informasi. Kalau begitu timer berjalan, pertanyaan meluncur. Oke, baik. Mengenai ini mungkin agak kembali lagi ke yang tadi ya, berhubungan dengan yang sebelumnya karena jadi muncul pertanyaan baru. Nah, kalau dalam Kristen itu kan Yesus ini dia lahir ke bumi, dia lahir tidak berdosa adalah untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia tadinya berdosa, maka dia gagal, dia tidak bisa menyelamatkan manusia tersebut. Itu alasan kenapa dia terlahir tidak berdosa. Karena Adam pertama tadi, Adam yang dibuat di awal itu sudah gagal, dia melakukan dosa. Di Alkitab Yesus itu disebut sebagai Adam kedua. Nah, gara-gara Adam semua keturunannya jadi menderita lah gitu, menderita di bumi ini dengan dosa dan rasa sakit dan segala macam. Gara-gara satu orang, semua kena imbasnya. Gara-gara satu titik, satu susu belanga menjadi rusak, itulah istilah kerennya. Nah, maka konsep yang sama bisa diaplikasikan dalam Kristen, karena satu orang juga semua bisa selamat. Ya, itulah Yesus tadi. Makanya dia lahir tidak berdosa dan ternyata dia berhasil mengalahkan dosa tersebut. Dia tidak melakukan dosa sama sekali. Itu konsep keselamatan di Kristen, kenapa Yesus seperti itu. Kalau di Islam sendiri,
keselamatan itu bagaimana gitu. Kalau memang Adam seperti Uni Ripa bilang tadi sudah bertobat, lalu apa susahnya bagi Tuhan atau bagi Allah untuk menyelamatkan atau menaikkan mereka semua ke surga gitu. Jadi semua orang nggak perlu menderita. Apakah Allah itu senang melihat manusia itu menderita di bawah ini makanya dibiarin? Kenapa nggak langsung diangkat? Kalau di Kristen alasannya jelas karena menunggu Yesus melakukan pengorbanan. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ebenezer. Diharapkan Uniriva bisa menangkap garis besar dari pertanyaan Bro Ebenezer. Jika Uniriva siap memberikan jawaban mengenai keselamatan di dalam Islam, katakan siap. Siap. Oke. Kalau begitu timer berjalan, jawaban meluncur. Baik, bagaimana konsep keselamatan di dalam Islam? Tuhan kami maha mengampuni, walaupun dia menciptakan menciptakan Adam, kemudian Adam melakukan dosa, kemudian Adam minta ampun, Tuhan mengampuni itu, tapi konsekuensinya apa? Kenapa dia diletakkan di dunia? Bukankah dari awal dia sudah katakan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang dia yang berkehendak mau menciptakan manusia untuk ditempatkan di dunia. Karena memang Adamlah yang mewarisi dunia itu. Untuk apa? Menjaganya dan diuji di dunia ini keturunan Adam. Mana yang layak? Nanti surga ini akan begitu indah diberikan. Surga ini akan begitu sangat luar biasa diberikan. Dites dulu Eben. Jadi ketika Eben mau lulus saja kita harus mau lulus kuliah aja kita harus ujian dulu. Jadi inilah manusia ini diuji dulu di dunia. Diberikan dulu bagaimana caranya rezeki, bagaimana ini segala macam. Nanti baru kalau seandainya sudah mampu mengelola dunia ini baru mampu mewarisi surga. Bagaimana mungkin orang yang tidak terbiasa dekat dengan Tuhan? Sebentar, jangan berisik. Suruh anak ini diam dulu daripada mereka berisik, suaranya masuk ke dalam. Jadi kenapa? Apakah Tuhan senang melihat manusia tersiksa? Loh, kan Tuhan sudah kasih kehendak bebas. Pilih dong, silakan. Bahkan Tuhan turunkan nabi-nabinya untuk memberi peringatan. Mulai dari siapa? Ibrahim. Kata Tuhan kepada Ibrahim, aku akan jadi Tuhanmu, tapi ikutilah perintahku dengan cara dihitan. Siapa yang dihitan berarti menyembah Tuhan yang benar. Kemudian Ibrahim tidak mensekutukan Tuhan. Kemudian langsung ke Nuh. Bahkan Nabi Nuh di dalam kitabnya Eben, kalau Eben membaca ayat, dia terlihat termasuk manusia pilihan Tuhan yang katanya tidak hidup dalam yang termasuk hidup dalam kebenaran, makanya diselamatkan dari dari air bah. Nah, artinya apa? Ada yang benar di mata Tuhan. Artinya memang manusia itu diuji, memang Allah uji manusia di dunia ini, makanya karena memang Allah sudah berkehendak di awal dia sudah katakan tuh inilah bentuk kemahatauan Allah dan kemahakuasaan Allah ketika dia katakan manusia ini akan menjadi penghuninya bumi. Tetap beda dengan kejadian di dalam kitab Eben. Tuhan tidak tahu dari mana kamu bisa makan buah itu, siapa yang memberitahukan kalau kamu ini begini dan begitu, kamu di mana Adam. Jadi seolah-olah Tuhan tidak mengetahui banyak hal gitu, dan dia juga saking dia putus asanya dia bunuh diri untuk mengampuni umatnya. Kemudian beda dengan Tuhan yang umat Islam sudah menciptakan surga dan neraka, artinya dia sudah tahu ada yang akan masuk surga, ada yang masuk neraka, makanya dia uji mana yang layak masuk surga, mana yang layak masuk neraka. Jangan di situ Arum, jangan di situ jangan di situ. Jadi pada akhirnya apa? Manusia memang untuk diuji, karena memang nanti Eben akan masuk surga. Emangnya layak Eben masuk begitu saja? Udahlah banyak berbuat dosa, tapi tidak mau bertobat kepada Tuhan, tiba-tiba langsung mewarisi surga begitu saja, sementara di dunia tidak terbiasa hidup, menahan diri, mematuhi perintah Tuhan, kononlah mau menjaga surga. Jadi begitu, Tuhan maha mengetahui Eben. Nah, terakhir akhirnya Uni menjelaskan dengan secara alkitabiah bahwa memang Tuhan sudah berkehendak, sifatnya maha berkehendak, tapi kehendaknya itu dia tidak melepaskan 99 namanya kalau dia maha rahman maha rahim. Jadi dan maha agung, ketika dia tunjukkan maha rahmannya, dia tidak melepaskan sifat maha agungnya. Artinya apa? Berbeda dengan Yesus, katanya yang Tuhan, dia menunjukkan kasih kepada manusia, dia menghilangkan keagungannya, dia rela dihina-hina, artinya dia sudah tidak agung lagi dan bercampur dengan air ketuban lahir ke dunia. Gimana letak keagungannya? Tapi Tuhan kami berbeda. Tuhan kami dia agung, dia tetap agung ketika menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya. Dia tinggal mengampuni, hambanya tinggal minta ampun. Ketika Uni berbuat dosa, Uni tinggal bicara kepada Allah, ya Allah ampuni hamba. Tapi Allah maha tahu isi hati Uni. Allah yang tahu apakah Uni memang betul-betul minta ampun atau tidak. Makanya tetap diuji Uni ke depan. Apa benar nih Srifa ini mau minta ampun? Apakah benar dia bertaubat? Diuji lagi dengan ujian kehidupan.
Kalau Uni memang betul-betul menyatakan kepada Allah, saya akan ikut perintahmu ya Allah, Uni harus menunjukkannya dengan cara apa? Menjalankan perintahnya. Dan itu pun di dalam Mazmur 119 Eben, kalau lihat Tuhannya Bani Israel juga mengatakan, Daud mengatakan, bagaimana anak muda itu bisa berkehidupan baik dengan cara mengikuti perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan yang paling utama begitu, mengikuti apa yang disuruhnya, yaitu beribadah kepadanya. Nah, masalah diperanakkan tadi Eben katakannya mudah saja Tuhan beranak, ya namanya dia Tuhan begitu ya. Iya, tapi ada layak apa enggak layak dia punya anak gitu, bukan masalah bisa tidak bisa. Tuhan bisa menjadi kotoran, tapi layak nggak jadi kotoran? Enggak layak, karena dia punya nama, keagungan, dia kudus, dia maha suci. Seperti Eben katakan, dia nggak mungkin turun karena dia maha suci. Tapi kan dia turun jadi manusia. Kan dia juga, kata Eben. Dia dihinakan, dia keluar dari rahim wanita, bercampur dengan ketuban, dihina, ditelanjangi. Di mana letak agungnya? Itu kan ada, akhirnya timbul pertanyaan. Diperanakan, kalau Eben baca di dalam kitab Mazmur 90 ayat 2, itu juga digunakan untuk menyatakan bahwa bumi dan dunia ini juga diperanakan. Apakah bumi dan dunia ini dilahirkan dari rahim? Apakah Tuhan juga menjelma juga firman-Nya Tuhan menjadi bumi dan dunia? Kan tidak, ini adalah metafora yang digunakan di kitab-kitab Bani Israel, kemudian dikutip di dalam kitab Perjanjian Baru begitu. Itu yang sejauh ini Uni analisa dari kitab, karena Uni membaca dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Uni baca di Perjanjian Lama bagaimana esensi Tuhannya Eben. Dia nyatakan tidak ada lagi Tuhannya dibentuk setelah dan sebelum aku. Yesaya 43 ayat 10. Yesus dibentuk di dalam kandungan ibunya. Bagaimana Uni tahu? Tuhannya Bani Israel yang mengatakan, duhai Yakub, engkau yang kubentuk di dalam rahim. Artinya segala sesuatu yang di dalam rahim itu dibentuk. Yesus tidak menjelma langsung berubah jadi om-om yang jenggotan, kumisan di dalam rahim mamanya, enggak. Tapi ada proses pembentukan seorang anak manusia. Artinya kalau Yesus adalah Tuhan di dalam kitab Mazmur berdusta, atau Plin-Plan mengatakan, di dalam Yesaya, Plin-Plan mengatakan bahwa tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah aku. Loh, faktanya di zaman Herodes ada bentukan Tuhan baru, yaitu Yesus, bentuknya manusia, berbentuk lagi gitu kan. Kemudian mati menembus dosa. Bunuh diri kan konsepnya kalau begitu. Loh, manusia aja dilarang bunuh diri, masa Tuhan bunuh diri gitu. Jadi seolah-olah Tuhan ini putus asa dengan apa yang dia ciptakan sendiri. Beda dengan Tuhan yang umat Islam. Tuhan umat Islam mampu mengampuni asal minta ampun. Silahkan minta ampun gitu. Jadi tinggal diampuni begitu. Itu di dalam Islam. Mungkin mudah-mudahan menjawab apa pertanyaan Erben. Panjang lebar Uni misalnya. Maklum mak-mak ya. Sudah. Udah, oke siap. Dicukupkan jawaban dari Uni Rifa terhadap apa yang ditanyakan Bro Erben mengenai keselamatan di dalam Islam yang memang cukup jelas. Karena aku tadi ya, ada dalilnya. Sekarang kita akan masuk kepada Uni Rifa memberikan pertanyaan terhadap Bro Erben. Jika Uni Rifa siap, katakan siap. Uni siap. Paling pertanyaannya sekitaran yang tadi juga. Oke, kalau begitu timer berjalan, pertanyaan meluncur. Silakan. Ya, pokoknya pada akhirnya apa yang Eben ceritakan tadi memang berbeda dengan lawan debat Uni biasa yang mengimani Tritunggal dengan mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan juga. Kemudian Yesus itu menyerahkan rohnya, artinya dia memang punya roh gitu. Nah, kemudian penjelasannya ini kan Eben tidak jelas karena juga tidak ada dijelaskan di Alkitab bagaimana Tuhan itu bisa rohnya di mana-mana gitu. Nah, coba baca di dalam kitab Mazmur 90 ayat 2. Bumi dan langit itu juga diperanakan loh gitu. Bahasanya digunakan Tuhan juga diperanakan. Apakah Eben tidak pernah berpikir bahwa metafora-metafora yang digunakan Tuhan di dalam kitab-kitabnya itu hanya agar kita dilatih untuk semakin berpikir bagaimana mungkin Tuhan memperanakkan bumi gitu. Jadi Tuhan itu di dalam kitab Bani Israel itu bermetafora kalau berbicara, karena namanya Tuhan berbahasa dengan bahasa yang indah. Aku mengeluarkanmu dengan tangan kananku dari tanah Mesir. Artinya apakah dia memang menyanding tangan kanannya diginiin Bani Israel, ayo kita keluar dari tanah Mesir? Kan tidak begitu. Tapi dia, aku membelah laut untuk kalian. Apakah dia turun jujuk-jujuk membelah laut? Tidak. Tapi dia membelah laut dengan perantara Musa yang memukulkan tongkatnya ke laut, lalu terbelahlah. Memang semua dia klaim. Nah, jadi apakah Erben tidak berpikir bahwa maksud anak Allah yang di sini adalah anak orang-orang yang didekatkan kepada Tuhan, karena di dalam kitab Matius 59, Kejadian 64, di Yohanes 1:12, anak Allah itu bukanlah Allah itu sendiri. Artinya ada yang dikatakan yang membawa damai adalah anak Allah, yang dekat dengan Tuhan adalah anak Allah. Nah, jadi tolong dijelaskan lagi masalah anak Allah ini gitu, karena ini harus duduk
permasalahan anak Allah ini. Bagaimana pandangan Eben anak Allah ini? Apakah anak Allah bigoten? Bigoten dia anaknya gitu. Karena kata-kata bigoten itu sendiri diperanakkan itu pun digunakan untuk menyatakan bumi dan langit. Ada kaitannya antara kata diperanakkan dan anak Allah yang ada di dalam kitab Eben sendiri. Jadi apakah Eben tidak mau menggali lagi cara berpikirnya tentang anak Allah ini? Silakan. Iya, terima kasih Unirifa untuk pertanyaan yang akan kita sajikan kepada Bro Erben. Mohon diingat ini adalah jawaban terakhir dan juga dari Unirifa tadi adalah pertanyaan terakhir. Jadi Bro Ebenezer silahkan berikan sepadat mungkin dan sangat jelas mungkin kepada kami. Jika Bro Ebenezer siap untuk jawaban, katakan siap. Siap. Ya, terima kasih kalau begitu. Jawaban meluncur, timer berjalan. Alkitab memang penuh dengan kiasan, tapi tidak semua kiasan, Unirifa dan teman-teman yang lain. Ada beberapa kiasan, ada beberapa yang tidak kiasan. Paling sederhana untuk membedakan mana kiasan dan mana tidak kiasan adalah dengan perbandingan. Cerita tentang Yesus disebutkan sebagai anak Allah bukan hanya di Yohanes 3:16, ada banyak cerita di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, alasan kenapa orang Israel memotong domba, dan banyak lagi kalau mau dibahas terlalu banyak yang tidak mungkin kiasan. Justru kalau kita percaya itu kiasan, maka Unirifa harus percaya Trinitas, karena Trinitas mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah secara kiasan dan bukan secara literal. Nah, mengenai bagaimana Yesus lahir, saya sudah bilang tadi bahwa Alkitab tidak membahas banyak tentang hal tersebut. Tapi satu hal yang pasti, Yesus dilahirkan. Mengenai penggunaan bahasa yang di dalam Yohanes 3:16 digaten dengan langit dan bumi yang tadi Unirifa bilang, apa bahasa aslinya yang di dalam langit dan bumi? Apa bahasa aslinya rupanya kalau Unirifa baca? Kalau dalam Yohanes 3:16 itu monogenes. Monogenes itu bisa kita bilang sejenis atau sama gitu. Monogens gitu. Mungkin biar lebih gampang paham, Unirifa kebetulan punya anak ya, punya seorang anak. Nah, apakah anak Unirifa itu, mohon maaf ya, apakah anak Unirifa itu adalah kucing ataukah makhluk lain selain manusia? Tidak kan? Anak itu adalah manusia juga. Karena apa? Karena dia terlahir dari manusia, yaitu Unirifa, manusia. Begitu juga dengan kucing. Kucing ketika melahirkan, maka yang dia lahirkan adalah anak kucing. Dia mewariskan sifatnya tadi. Nah, begitu juga dengan ketika Yesus disebut sebagai anak Allah. Dia lahir dari Allah, tidak terlalu banyak dijelaskan di Alkitab bagaimana cara dia lahir, tapi satu hal yang pasti dia adalah anak Allah. Kalau Unirifa bilang, apakah mulia bagi Allah untuk punya anak? Apa yang salah dengan punya seorang anak? Apakah salah Unirifa punya anak? Apakah menjadi najis seperti menjadi kotoran dengan punya anak? Kan tidak. Itu justru sesuatu yang bagus memiliki seorang anak gitu kan. Nah, mengenai yang tadi Unirifa bilang bahwa Tuhannya bunuh diri, tolong bahasanya jangan dibilang bunuh diri ya. Kesannya kayak jelek gitu bunuh diri. Kalau saya mau coba jelaskan, ya seperti saya bilang tadi terlalu pendek karena konsep keselamatan dalam Islam saja sudah berbeda dengan konsep keselamatan dalam Kristen gitu kan. Kalau dalam Islam ya dengan gampang saja Allah itu mengampuni gitu kan. Tapi dalam yang saya pahami secara Alkitab tidak seperti itu. Bagaimana? Saya coba jelaskan sedikit. Dalam Alkitab Allah itu tidak berubah. Saya tidak tahu di Quran bagaimana Allah itu, tapi di Alkitab Allah itu tidak berubah. Dia sama dulu, sekarang, dan seterusnya. Ketika dia sudah berbicara, maka kata-kata yang dia sebutkan itu tidak akan berubah. Itu akan tetap untuk selama-lamanya. Perintahnya itu akan tetap untuk selama-lamanya. Kalau dia rubah, maka dia Allah yang tidak konsisten. Nah, ketika dia bilang, kalau manusia berdosa, mereka akan mati atau maut, dan sebenarnya definisi dosa ini pun adalah satu topik tersendiri lagi harus dibahas, karena definisi dosa antara Islam dan Kristen pun beda sekali. Kalau dalam Islam, dosa itu mentok hanya perbuatan. Kalau dalam Kristen, dosa itu bukan perbuatan. Sebagian artinya perbuatan, tapi bukan mentok artinya perbuatan, tapi suatu kondisi, suatu keadaan yang menghasilkan perbuatan gitu. Nah, tapi itu next time lah kalau ada waktu. Tapi singkatnya, definisinya saja sudah berbeda gitu ya. Jadi ini yang membuat tadi Allah itu kan saya bilang
bahwa dia konsisten, dia tidak berubah ketika dia bilang manusia kalau berdosa harus mati. Dan memang terjadilah manusia itu berdosa, Adam dan Hawa berdosa pada saat itu. Mereka memakan buah itu, terjadilah dosa. Apakah Tuhan bisa dengan gampang merubah kata-katanya? Oh, ya udahlah, nggak apa-apa lah sekali ini aja, tapi lain kali jangan ya. Apakah bisa seperti itu? Tidak, Tuhan itu tidak bisa. Ketika dia bilang harus mati, memang harus mati. Itu kenapa tidak ada harapan bagi manusia sebenarnya untuk selamat pada saat itu. Tidak ada harapan untuk selamat. Nah, makanya disinilah fungsi daripada Yesus tadi, peran daripada Yesus anak Allah tadi adalah untuk mengintervensi agar maut tadi, kematian tadi tidak terjadi. Dengan cara apa? Dia yang bayar. Sama kalau kayak kita punya hutang, misalnya Uniriva punya hutang 1 miliar, katakanlah 1 miliar. Uniriva nggak punya uang 1 miliar, maka Uniriva harus masuk penjara. Itu hukumannya, karena Uniriva sudah melakukan kesalahan, tidak bisa membayar. Tapi kalau misalnya ada orang datang, aku punya uang 1 miliar, sini ku bayar, ku ganti, mengintervensi. Jadi dibayarlah hutang Uniriva itu, maka lunas. Uniriva masuk penjara atau tidak? Tidak, karena sudah dibayar oleh seseorang. Sehingga pihak yang tadi memberikan hutang itu tidak lagi menuntut Uniriva harus dipenjara karena hutangnya sudah dibayar. Begitu juga dengan Allah tadi. Secara perintah dia bilang harus mati. Sama kalau di zaman perjanjian lama, kalau pernah Uniriva baca Darius di dalam Daniel, ketika dia perintahkan semua orang yang melanggar hukumnya, perintahnya untuk menyembah dia sebagai raja akan dimasukkan ke lubang singa, diteken pakai cincin raja. Kalau sudah diteken oleh cincin raja, raja sekalipun tidak bisa merubah perintah itu. Dan kejadian Daniel melanggar, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ketahuan, akhirnya raja dengan berat hati, karena Daniel itu sahabatnya, dengan berat hati dia harus masukkan Daniel ke dalam lubang singa. Dia raja tapi dia tidak bisa rubah karena sudah diteken, sudah dileges. Nah, itu perumpamaan sederhana. Tuhan Allah, dia tidak bisa merubah kata-katanya. Ketika dia bilang harus mati, harus mati. Jadi cara satu-satunya untuk menyelamatkan manusia itu adalah dengan cara harus ada orang lain yang membayar itu. Harus ada seseorang yang sama derajatnya dengan dia, si pemberi hutang atau si pemilik hukuman tadi, yang tadi manusia itu, yaitu Allah, setara dengan Allah, yaitu anaknya, Yesus. Yesuslah yang bisa datang untuk mengintervensi, membayar hutang tadi untuk menyelamatkan manusia. Itu kenapa dia mati. Bukan dia bunuh diri. Tolong jangan digunakan bahasa bunuh diri ya. Itu bukan bunuh diri, dia membayar hutang kita karena kita nggak bisa bayar, kita harus mati, itu konsekuensinya. Iya, baik. Itulah Uniriva mungkin penjelasannya ya, kenapa Yesus itu mati, dia bukan bunuh diri tapi berkorban. Terima kasih. Sama-sama Bro Ebenezer yang menegaskan bahwa ada perbedaan yang sangat tegas ya mengenai bunuh diri dan berkorban dalam keimanan Kristen, terutama Advent. Ya, Ivan Villa dengan jawaban dari Bro Ebenezer tadi itu menandakan bahwa sesi 2 lintas agama malam hari ini telah berakhir. Maka dari itu untuk kedua narasumber, saya persilakan untuk melegakan dulu tenggorokannya. Silakan minum dulu lalu mengemis sedikit sambil menunggu kalian melegakan tenggorokan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dahulu kepada Ivan yang direkomen dan juga kaum Tritunggal, kaum modalis, ateis, panteis, atau pencari kebenaran yang lainnya. Jika kalian tertarik untuk bergabung bersama Geraha Mu'alaf memberikan kajian secara dialog 2 arah, maka silahkan daftarkan diri kalian dengan topik yang kalian kuasai atau yang kalian inginkan ke deskripsi di bawah ini. Deskripsi di bawah. Silahkan daftar sana dan kami akan arrange schedule-nya, lalu kami akan berikan lawan dialog yang sesuai dengan kajian keilmuan kalian. Kami nantikan. Geraha Mu'alaf selalu terbuka untuk memberikan dialog lintas agama 2 arah untuk menjadi wawasan terhadap umat tentunya. Lalu kemudian selain daripada itu, support terus seluruh channel muslim yang terafiliasi dengan Geraha Mu'alaf, karena dari sanalah kita akan mendapatkan ilmu, dari sanalah kita akan mendapatkan wawasan, juga mendapatkan kemapanan bertoleransi, karena kita akan memahami bagaimana keimanan-keimanan di luar kita bekerja, bagaimana keimanan-keimanan di luar kita itu eksis begitu. Jadi support terus channelnya, terutama Ivan Villa yang belum tahu,
Ustadz Menahem Ali mempunyai channel. Silahkan disupport channelnya yang sesuai dengan namanya. Jadi Menahem Ali channel ya kalau nggak salah. Itu disupport, support ke sana, like semua konten-kontennya dan kalau bisa diunggah lalu sebarkan kepada kawan-kawan kalian di Ring 1. Karena insya Allah dari sanalah kita akan membuka jalan hidayah kepada mereka yang memang benar-benar mencari kebenaran dari Allah Azza tentunya. Jadi support terus, ada channelnya Ustadz Menahem Ali, ada channelnya Ustadz Master Donditan, kemudian ada juga Lentera Rohani Channel, itu dari Reski. Lalu kemudian ada channelnya Konstantinus Channel, satu mujahid muda kita, itu disupport juga. Konstantinus Channel, dia logo channelnya warna hijau. Silakan support. Lalu tidak lupa jika ingin melatih kemampuan berargumentasi, di like juga channel-channel Menara Syiar Zoom, ada Bamtri Channel, ada Gurunda Zuma, terutama guru kita, ada Zulfikar Official, ada Penegak Satu Channel, lalu ada channel-channel yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-satu, tapi disupport terus, terutama channelnya Unirifa, Mau TV, Muslim One Way, silakan disupport. Semua channel itu insya Allah akan memberikan kajian keilmuan kepada kalian dan memperkuat iman kita, akidah kita, karena kita makin memahami bahwa yang benar itu ya hanya yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Subhanallah. Sekarang kita akan lanjut ke closing statement. Closing statement, sesi ketiga yang paling mengharukan dalam dialog lintas agama tentunya. Nah, silakan untuk para narasumber jika sudah reda, dahaga di kerongkongannya, berdiskusi siapa yang ingin memberikan closing statement terlebih dahulu. Tafadhol. Siapa? Mungkin Eben? Unirifa sekalian menanggapi mungkin. Oke, boleh. Boleh. Oke, kalau begitu sudah di-lock. Unirifa akan memberikan closing statement terlebih dahulu. Jika siap, katakan siap. Siap. Kalau begitu, Ivan Sila, baik. mari kita dengarkan closing statement dari Unirifa. Timer berjalan, closing statement meluncur. Silakan. Baik, akhirnya terima kasih kepada Eben ya. Ini closing statement kita dan walaupun banyak mungkin sebenarnya perlu proses panjang untuk berdialog dengan Eben ini. Uni sangat tertarik dengan pola pikir Eben yang sangat alkitabiah ya, walaupun pada akhirnya banyak pertanyaan dan Uni mudah-mudahan berharap ada lanjutan lagi dengan Eben. Karena Eben adalah orang yang alkitabiah. Uni suka dengan hal itu. Uni tidak suka orang yang asumsi saja tapi tidak alkitabiah. Baik, closing statement Uni adalah Uni akan rangkumkan mulai dari dialog kita dari awal. Eben mengatakan saya percaya dengan Alkitab. Uni sangat-sangat mengapresiasi hal itu. Cuman ada beberapa akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul walaupun pada akhirnya dijawab. Namun memang Uni belum merasa puas. Mungkin Eben pun juga begitu. Wallahu a'lam ya. Iya, nah, kemudian perkara tadi karena waktu. Eben menyatakan Tuhan itu Esa. Kita kembali ke topik. Iya, Tuhan itu memang Esa, satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Yesaya 46 ayat 9, akulah satu-satunya Tuhan. Kemudian tidak ada lagi Tuhan lain yang dibentuk setelah dan sebelum aku. Yesaya 43 ayat 10, kemudian 46 ayat 5, dengan siapa kalian hendak menyamakan aku sehingga aku sama. Dan di dalam Mazmur dinyatakan bahwa dia di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, diperkuat oleh pernyataan Yesus. Jangan katakan bapamu yang lain, hanya satu dia yang di surga. Kenapa? Dia melaksanakan pekerjaannya dengan mengutus malaikatnya, contohnya menghancurkan Sodom dan Gomora. Bahkan dia tidak segan-segan mengutus malaikatnya untuk menyatakan kehamilan Maryam sendiri. Dia utus malaikatnya menyampaikan kabar ini kepada Maryam. Malaikat yang turun. Artinya ada yang mampu dia perintahkan, ada yang bisa dia perintahkan, ada yang dia suruh. Itulah yang dimaksud dengan Maha Kuasa Bani Israel yang juga tidak mengimani Tuhan itu bereinkarnasi, Tuhan itu menjadi banyak, karena Tuhan itu tidak mampu dideskripsikan. Itu sekilas dialog ini dengan beberapa orang yang memiliki pemahaman Yudaism bahwa esensi Tuhan itu tidak mampu dideskripsikan oleh akal manusia, tapi dia tidak banyak, dia hanya satu-satunya, karena dengan satu-satunya saja itu dia mampu mengurus makhluk-makhluknya, planet di luar sana, udara yang ada yang tidak bisa terlihat, apalagi sosok dia. Kenapa aneh dengan Tuhan yang tidak bisa dilihat dan tidak menjelma jadi manusia begitu. Kemudian masalah anak Allah, secara Alkitab ini sudah tunjukkan beberapa ayat kepada Eben bahwa anak Allah di dalam
kitab tidak ada yang menyatakan anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. Melainkan anak Allah adalah orang yang didekatkan kepada Allah, orang yang bisa menjadi orang apa di dalam Matius 59 anak Allah, Kejadian 6 ayat 4, di Yohanes 1:12 adalah orang yang membawa damai, orang yang didekatkan kepada Allah. Artinya anak Allah adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan, dan ini dibuktikan Tuhan dengan menyatakan Yakub adalah anak tunggal. Daud diperanakkan juga di dalam Mazmur, di dalam, kalau boleh kita baca di dalam kitab Mazmur, mungkin akan diklaim untuk Yesus, padahal ini masanya masa Daud, dan ini di dalam Mazmur 2 ayat 7, Daud juga diperanakkan Tuhan. Apakah Daud juga anak Tuhan? Tapi kalian tolak nanti akan dia punya ibu dan segala macam gitu. Tapi dengan pernyataan Alkitab ini, Daud di dalam Mazmur 2 ayat 7, Daud juga diperanakkan. Dan tadi Amsal yang Adinda kutip sebagai menyatakan itu hikmat adalah Yesus. Di mana hikmat itu adalah Yesus? Bagaimana membuktikan bahwa itu adalah Yesus? Nanti saya tunjukin ya. Dan itu adalah Amsal. Amsal adalah Salomo. Hikmat itu sebenarnya mau dipertanyakan tadi, tapi kita tidak menyentuh ranah itu. Sebenarnya ini sudah persiapkan ayat itu bahwa hikmat diciptakan sebelum segala sesuatunya ada. Hikmat dululah yang diciptakan. Artinya hikmat firman sama saja dengan, kalau firman adalah jelmaan dari Tuhan itu sendiri, berarti hikmat juga jelmaan, berarti dia adalah Tuhan. Banyak sekali Tuhan pada akhirnya, karena pada mulanya firman adalah Tuhan itu sendiri. Ternyata si hikmat juga iya di dalam Amsal, dia juga bumi diciptakan, dengan dia diciptakan bumi, kemudian dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Dan ingat, Amsal ini adalah perkataan Salomo, sama dengan Mazmur itu perkataan Daud. Artinya kalau dikatakan Amsal adalah zamannya Salomo, ya Salomo yang menjadi hikmat. Artinya Salomo juga anak kesayangan Tuhan. Nah, begitu kalau kita membaca secara Alkitab, nanti walaupun nanti tafsirnya berbagai macam bagi orang Kristen, tetapi kalau orang Yudaism memiliki penafsiran berbeda karena mereka memiliki Torah lisan. Mereka seperti kami umat Islam, kami memiliki hadis, ada penjelasan tentang ayat, ada targum atau terjemahan. Mereka juga memiliki hal yang sama. Mereka tidak akan sependapat dengan penjelasan Kristen tentunya, karena memang berbeda ya. Nah, ini ayat Amsal jauh sekali kalau dikatakan ini adalah Yesus. Di mana nama Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama? Tidak ada nama Yesus. Kalau dikatakan Yod Hevafe, masa disingkat nama Tuhan Yeshua HaMashiach menjadi YHWH? Apakah seperti itu orang zaman dahulu, nama Tuhannya disingkat-singkat jadi YHWH? Sedangkan orang Yahudi saja tidak mau menyebutkan, karena terlarang menyebutkan nama Tuhan, mereka sebut dengan Adonai, Hashem, dan segala macam. Dan Yahweh, orang Yahudi tidak mengenal Yahweh. Nah, jadi banyak sekali nama Tuhan kalau kita lihat. Yahweh, YHWH, Yahwah, akhirnya Yesus, Yeshua HaMashiach. Jadi apakah Erben tidak merasa bingung dengan hal itu? Harusnya Erben kembali berpikir. Kalau kepada kami, di kitab kami jelas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain dia, ilah lah Tuhan, ilah sembahan Allah namanya. Tidak ada Tuhan selain dia, itulah Tuhannya umat Islam, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Karena dengan sendiri saja dia mampu melakukan apapun. Tetapi kalau dikatakan, oh dia kan mampu Uni, punya anak, ya suka-suka dia lah, dia kan bisa aja. Ya, kalau menjadi kodok aja pun sebenarnya dia bisa, karena dia Tuhan. Tapi ingat, nama dia adalah Tuhan yang agung. Kan nggak najis Uni dia punya anak. Tapi ingat juga kan dia katakan, tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah aku. Artinya kan Eben sendiri mengatakan, dia tidak mungkin mengeluarkan firman tapi tidak menempatinya. Kalau dia katakan, kamu kalau makan ini kamu mati, loh artinya kan tidak mati beneran Adam, tapi mati yang dalam persepsi orang Kristen, mati nanti ketika di akhirat. Nah ini kan asumsinya orang asumsi dari Kristen yang menyatakan kalau makan buah pengetahuan mati, padahal akhirnya kan nggak mati Adam, gitu kan. Nah tapi itu kembali lagi ke keimanannya Eben. Uni tidak, Uni hanya mengajak suatu saat kita secara alkitabiah kembali, kita berdiskusi, mari kita buka lagi Alkitabnya, teks aslinya suatu saat. Mudah-mudahan masih ada waktu dengan Eben, karena Uni merasa sangat senang berdiskusi dengan Eben yang Alkitabiah, bukan asumsi semata gitu. Dan mudah-mudahan ke depan akan lebih duduk lagi topiknya, satu-satu kita kupas. Mudah-mudahan ya Eben ya, panjang umur kita diskusi lanjut lagi Eben. Itu saja dari Uni. Iya, insya Allah Uni, mudah-mudahan. Saya pribadi dari moderator juga sangat mudah memahami apa yang disampaikan oleh Bro Ebenezer ya, agak di atas yang lainnya gitu dalam menjelaskan sesuatu karena simple, slow dan sangat mudah dipahami dan agak alkitabiah. Cakep.
Ya, Kemudian nggak Ivan Villa, Alkitabiah. kita sekarang akan masuk kepada Bro Ebenezer untuk memberikan closing statement-nya. Jika Bro Ebenezer siap, katakan siap. Siap. Ya, kalau begitu Ivan Villa, mari kita saksikan closing statement dari Bro Ebenezer selama 7 menit. Timer berjalan, closing statement meluncur. Silakan. Baik, terima kasih kepada Uniriva telah berdialog dengan saya. Ada beberapa tadi poin yang disampaikan Uniriva yang menarik yang saya sudah catat di sini di komputer. Ada beberapa poin yang saya mau respon juga sih. Mengenai Yudaisme tadi ya. Iya, memang orang Yudaisme ini mereka menolak Yesus ya, mereka tidak percaya dengan Yesus. Kalau di Perjanjian Baru itu dibilang waktu itu ceritanya Yesus mengaku sebagai anak Allah, lalu ada seorang rabi merobekkan bajunya, lalu dia bilang, bukti apa lagi yang kita perlukan? Ini adalah penghujatan, penghinaan terhadap Tuhan. Karena bagi mereka Tuhan itu satu, nggak ada Tuhan yang lain. Ketika Yesus mengatakan dia anak Allah, mereka tahu itu dia menyamakan dirinya setara dengan Allah gitu. Sehingga mereka ngamuk, marah mereka. Itulah mereka makanya salibkan Yesus. Itulah Yudaisme tadi ya, sedikit. Lalu mengenai perkataan Salomo, memang benar Amsal 8 itu adalah perkataan Salomo yang diinspirasikan oleh Tuhan. Dan mengenai apa tadi, hikmat tadi yang saya janjikan tadi, ayatnya itu di 1 Korintus 1 ayat 24. Kalau server bisa tunjukkan mungkin, boleh? Ya, oke, baik. Mau sambil dilanjut atau? Oke, atau saya bacakan aja. Saya akan bacakan aja. Nanti boleh di silakan. Yang mau cross check nanti cross check. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan di situ bahwa Kristus ya adalah kuasa, power of God, kuasa Allah, and wisdom, dan hikmat Allah. Itulah dikatakan bahwa Kristus adalah kuasa dan hikmat Allah. Lalu mengenai yang tadi anak Allah tadi ya, mungkin sebagai penutup, ketika dibilang anak Allah, Uni dan yang lainnya teman-teman, bukan berarti jadi ada dua Allah gitu ya, bukan jadi ada dua Allah. Allah itu tetap esa seperti yang saya bilang di awal tadi. Si Musa bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu esa. Tapi dia memiliki seorang anak, seperti Alkitab bilang, kalau ini adalah anak Allah, maka sesuai dengan siapa bapaknya, itulah sifat dia, sifat yang dia warisi. Di Alkitab, di Kristen ada namanya pewarisan. Mungkin di Islam tidak ada, tapi dalam Kristen ada pewarisan. Sama seperti yang kayak saya kasih perumpamaan tadi. Kucing akan melahirkan anak kucing. Tidak mungkin dia melahirkan anak anjing, tidak mungkin dia melahirkan anak kelinci atau anak-anak yang lain, tidak. Apa yang lahir dari apa, itulah dia gitu. Itu juga kenapa Yesus disebut anak manusia di Perjanjian Baru, karena dia lahir dari manusia, yaitu Maria. Jadi dia mewarisi juga sifat manusia itu. Jadi bisa dibilang ada kombinasi antara sifat ilahi dan sifat manusia pada Kristus. Itulah itu. Nah, jadi tidak menjadikan ya, dengan Allah punya anak, tidak menjadikan Allah itu jadi dua. Dia tetap satu, yaitu Bapa tadi. Nah, siapakah nama Bapa? Yang tadi Uni juga tanya, memang benar orang Yahudi tidak mau menyebutkan nama Allah. Bahkan ketika mereka menuliskan, saya pernah dengar katanya itu tinta khusus untuk menuliskan nama itu, 4 huruf itu, tetragrammaton kalau nggak salah namanya. Tetragrammatonnya itu khusus tintanya, 1 huruf, 1 tinta khusus. Jadi ganti pulpen lah istilahnya, 1 huruf ganti pulpennya, 1 huruf ganti. Jadi khusus dia. Itulah bagi mereka saking kudusnya nama tersebut. Mereka tidak berani sebutkan, mereka ganti dengan Adonai, Elohim, Eloah, dan macam-macam mereka gunakan. Tapi tetragrammaton itu adalah huruf Y, W, Y, H, W, H. Itulah huruf mati semua, itu yang saya tahu. Sering dibaca orang Yahweh atau Jehovah untuk mempermudah, karena kita nggak bisa baca huruf mati, 4 huruf mati kan nggak bisa dibaca, Y, H, W, H. Jadi dibacalah Yahweh atau Jehovah. Kira-kira gitulah, makanya ada nama Yahweh dan Jehovah. Itu masalah terjemahan lah, itu bahasa Ibrani sana. Kemudian yang mengenai perkataan di Perjanjian Lama yang tadi Uni bilang, Yesaya ya, yang dia bilang Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ya memang benar, tidak ada Tuhan lain selain dia gitu. Memang Tuhan itu konsisten, memang tidak ada Tuhan lain. Tidak ada Yahweh lain, tidak ada tetragrammaton lain, tidak ada Elohim lain. Hanya satu, yaitu Bapa tadi. Nah, tapi dia punya anak gitu loh.
tidak menjadikan jadi dua gitu. Elohim itu tetap satu. Sama kayak Uniriva. Uniriva kan punya anak, punya seorang anak. Apakah dengan Uniriva punya anak, Uniriva jadi dua? Tidak kan, Uniriva tetap satu. Tapi anak Uniriva itu adalah manusia, sebagaimana Uniriva adalah manusia. Begitu juga dengan Bapa, Yahweh, tetap satu, sekalipun dia punya anak, Mikael atau Yesus, walaupun dia punya anak, tidak menjadikan Yahweh itu jadi dua. Dia tetap satu gitu. Tapi anaknya itu ada dan mewarisi sifat dia sebagaimana anak Uniriva mewarisi sifat manusia karena Uniriva adalah manusia. Begitu juga dengan Yesus mewarisi sifat ilahi, sifat Allah tadi karena dia lahir dari Allah gitu. Yang kelahirannya saya tidak bisa jelaskan karena tidak banyak dijelaskan di Alkitab. Lalu yang terakhir tadi poinnya yang tadi ya, mati tadi ya, mati karena makan buah melanggar dosa di awal itu gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai intervensi ilahi. Jadi ketika Adam dan Hawa melanggar, harusnya mereka mati pada saat itu juga berdasarkan perintah atau perkataan Tuhan yang konsisten. Tapi dalam Yohanes dikatakan Yesus adalah domba Allah yang disembelih di awal atau di foundation of the world, di awal sebelum bumi ini ada. Jadi bahkan sebelum manusia itu pun diciptakan sudah diantisipasi dosa itu bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi apa yang kita lakukan gitulah kira-kira mungkin diskusi mereka. Yesuslah yang menjadi domba yang disembelih, yang menjadi korban. Itulah yang tadi saya sudah bahas, mengganti, membayar hutang mati tadi, hutang kematian tadi itu. Jadi ketika mereka makan buah itu mereka tidak langsung mati. Yang harusnya mereka mati, tapi ada intervensi. Sama kayak kalau kita minum racun, harusnya kan kita mati pada saat itu juga ketika minum racun. Tapi ada intervensi ilahi, maka Adam dan Hawa tidak mati. Mereka dibiarkan hidup dan menunggu waktunya ketika sudah tiba, itulah Yesus turun ke bumi, di kayu salib, mati, dan seterusnya. Ya, mungkin itulah respon saya sebagai penutup terhadap dialog kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya kepada Brother Ryan Slayer dan Uniriva juga, dan teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Iya, sama-sama Bro Ebenezer untuk closing statement-nya juga yang kembali menegaskan bagaimana setiap istilah-istilah yang ada dalam Alkitab diimani oleh keimanannya Bro Ebenezer ini. Dan demikian Ivan Villa, closing statement dari Bro Ebenezer menandakan berakhir sudah dialog lintas agama malam hari ini. Semoga segala sesuatu yang disampaikan oleh narasumber menjadi wawasan pribadi kita masing-masing dan menjadi tolak ukur kita untuk saling bertoleransi dalam bertetangga dengan keimanan-keimanan yang berada di kita. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah terima kasih untuk pada narasumber telah meluangkan waktunya untuk membagikan wawasannya di Geraha Mu'alaf ini, channel terbaik dalam menyajikan dialog lintas agama dua arah. Bro Ebenezer, dinantikan untuk kehadirannya lagi dengan topik-topik yang lain yang bisa disajikan bersama ya di di dalam menarik sekali nih diskusi dengan Ebenezer ini sangat menarik. Uni sangat suka. Ya, Uniriva juga terima kasih telah mewakilkan Islam dalam menyampaikan bagaimana keesaan Allah ini digambarkan dalam firman-Nya begitu, dalam Al-Qur'an tentunya. Syukron katsiron untuk kedua belah narasumber dan untuk Ivan Villa yang di live comment, kami ucapkan juga terima kasih banyak mensupport kami. Terima kasih banyak selalu menjadi penonton setia dalam kajian-kajian kami, karena tanpa kalian kendaraan dakwah Geraha Mu'alaf ini tidak jadi besar, tidak akan sampai kepada masyarakat-masyarakat yang memang mencari kebenaran. Karena bersama kalianlah banyak mu'alaf-mu'alaf yang tergerak dan terketuk, banyak juga muslim-muslim yang mulai menyadari bahwa memang syubhat-syubhat ini telah mempengaruhi mereka dan akhirnya mental sendiri syubhat-syubhat ini, gugur sendiri. Kenapa? Karena informasi-informasi yang kalian bantu berikan dari Geraha Mu'alaf tentunya. Lalu satu pesan yang ingin saya sampaikan selaku moderator adalah mengenai untuk para muslim yang girohnya terpanggil, Geraha Mu'alaf terbuka untuk menyambut kalian jika kalian ada keahlian yang bisa membantu gerakan dakwah ini, terutama jika ada dalam konten atau menjadi mujahid argumentasi dalam Ghazwul Fikir ini. Silakan kontak kontak di bawah, lalu sampaikan jika ke minat kalian untuk
bergabung misalnya di dalam bagian teknikal atau di bagian mujahid, kami sangat terbuka dan kami sangat menantikan support dari Ikhwan Fillah dimanapun kalian berada, dan sampaikan pesan kami ini untuk kepada masyarakat awam sehingga mereka terbentengi dari aksi pembutaan dan juga aksi syubhat dan fitnah yang dihembuskan kepada kebenaran Allah. Satu pesan terakhir lagi adalah stay tune dengan Geraham Mu'alaf, karena tiap hari Kamis malam itu ada kajian tetap dari Ustadz Menachem yang sangat-sangat akademisi dan sangat-sangat historical dan berevidence atau berbukti begitu. Kajiannya ada buktinya dan ini akan menjadi wawasan fresh dalam keimanan. Lalu kemudian nanti akan ada 2 kajian tetap lagi. Yang pertama itu akan disajikan oleh Akhi Awan TV dan juga Ustadz Tahta. Kedua narasumber apologet muslim yang sudah kalian sangat kenal tentunya dalam dunia dialogan lintas agama. Lalu nanti juga insya Allah dan juga dari Akhi Kamarudin, salah seorang yang mumpuni dalam bidang hadis dan juga bidang kajian nahwu sorofnya. Dan sangat-sangat berdata gitu dalam setiap representasinya. Jadi stay tune terus dalam Geraham Mu'alaf, karena Geraham Mu'alaf selalu mengupgrade kualitas dakwahnya agar bisa sampai kepada umat, sampai lapisan. Mungkin demikian dari saya selaku moderator. Bro Eben Hazer Tematulan, terima kasih. Pamit dulu. Dan juga Unirifa TV, terima kasih juga. Syukran katsiran. Ikhwan Fillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Twitter Slayer, pamit undur diri.